sini. Kita di sini bersama Elite Hunter Community. Kita start jam 1 bahwa kita hari ini membahas tentang rahasia menjadi seorang trader hebat dan mandiri. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu kenapa dari mana Elite Hunter Community itu berasal. Sebenarnya Elite Hunter Community ini sebenarnya suatu komunitas yang kita kembangkan dengan tujuan untuk menjadi sarana edukasi, berbagi, dan sharing untuk teman-teman trader dan teman-teman yang khususnya bergerak di bidang derivatif. Nah, tentu saja di Elite Hunter Community ini kita lebih memfokuskan kepada bagaimana di sini kita sharing idea, bagaimana kita sharing ilmu, bukan untuk sekedar jualan saja. Biasa memang banyak marketing yang menjual ide lah, kemudian menjual robot, menjual ya produk-produk lah. Kita di sini kita bukan seperti itu. Kita memang fokus kepada edukasi. Kita tahu apa yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan trading atau investasi itu pasti ada namanya risiko. Kita di sini bukan satu yang bilang, oh ini Elite Hunter Community tempat orang memastikan pasti untung dan sebagainya. Enggak, kita di sini justru kita belajar apa yang namanya risiko, kita belajar edukasinya. Kita bangun Elite Hunter Community ini bersama teman-teman udah kurang lebih 1 tahun lebih, dan sekarang member kita di grup Telegram udah mencapai lebih dari 200 orang, dan semuanya aktif. Nah, di sini hari ini kita akan menjadi satu webinar pertama kita bersama Elite Hunter Community. Buat teman-teman yang support yang hadir di sini, terima kasih banyak. Dan di sini juga nanti kita akan perkenalkan satu persatu tim inti kita di Elite Hunter Community. Nah, untuk yang lebih jelasnya mungkin Ibu Wina bisa bantu jelaskan. Ibu Wina Kurniawan, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Sebentar, suara saya jelas ya, kedengeran ya? Jelas ya. Oke, kalau gitu, bagi yang baru join, langsung aja ya di request, nanti akan di admit sama hostnya. Ya, oke. Udah lumayan ya, 27 orang. Harusnya sih perkiraan ada 56 orang something. Ya, jadi di sini kita hari ini senang sekali ya, kita Elite Hunter tim ya, khususnya di edukasi ini bisa hadir semua. Kita mau memperkenalkan lah ya, lebih dekat lagi kepada para member ya, dimana kalau kita biasanya kan hanya komunikasi via grup ya, baik grup Telegram atau grup-grup WhatsApp atau juga sosial media seperti Instagram, kemudian juga Facebook page kita ya, dimana kalau Instagram kita cukup memuat info-info informatif tentunya tentang market ya. Jadi hari ini saya Wina, saya juga akan bicara sedikit ya tentang apa aja sih sebenarnya ini Elite Hunter Community ini apa sih sebenarnya ya, dan siapa aja sih sebenarnya yang ada di sini gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Wina ya. Kemudian ada teman-teman yang udah hadir di sini, ini adalah coach yang nanti akan yang mendukung di balik Elite Hunter ini ya. Kalau personally saya sendiri saya aktif sebagai pengajar di mata kuliah statistika ya. Jadi saya ini pengajar di universitas swasta ya, masih aktif sih sampai sekarang, masih sambil kerja sambil ngajar juga ya. Dimana kalau di statistika ini saya merasa saya mempelajari banyak sekali ya tentang, ya memang saya sendiri suka sih matematika gitu kan. Jadi memang saya suka di bidang statistik, dan kalau dihubungkan dengan trading ya, dulu sebelum saya lulus kuliah, saya udah mulai join seminar, baik saham ini itu semua saya udah join, dan saya juga aktif dulu ikut jadi hosting juga di seminar-seminar. Dan di sisi lain saya sebelum tamat kuliah aja saya udah bergabung gitu di dunia trading gitu, khususnya di trading forex lah, komoditi, semua saya udah coba pelajarin. Dimana kalau menurut saya dulu ya, kalau saya sharing ini dulu itu saya sempat banget kan, namanya saya newbie gitu ya. Ya sampai sekarang juga saya sih masih belajar ya. Cuman dulu itu saya sempat berpikir belajar forex ini tuh susah banget loh, nggak gampang gitu loh. Kalau kita lihat, oh gampang ya, iya gampang mencetnya ya kan, gampang lihat orang kalau udah trading gampang. Padahal tuh kalau kita sendiri, ke personally kita sendiri itu butuh waktu,
Nah, dimana kalau dulu itu saya sempat nyari-nyari cara-cara singkat, dan saya juga sempat ketemu partner-partner yang kurang tepat gitu. Jadi kan kalau misalnya kita mau belajar yang benar itu mesti modulnya atau kita punya bahannya itu harus benar dulu, sumbernya jelas, kuat, terus juga kita harus punya partner yang benar-benar punya pengalaman di bidang itu, punya prestasi juga di bidang itu, ya kan. Kalau memang kita asal-asal belajar aja ya, nanti hasilnya juga asal-asalan kan gitu kan prinsipnya, ya kan. Nah, dulu saya juga sempat nyari kayak semacam cara tepat, ya kan. Dimana kalau dulu itu, bukan dulu aja sih, sampai sekarang tuh masih zaman banget kan namanya robot lah, robot trading lah, EA lah, macam-macam gitu loh, kayak signal copy trade yang bener-bener kita tuh cuman membabi buta aja gitu loh. Kita nggak pelajarin dulu, kita nggak ngerti ini tuh sistemnya gimana, kenapa trading pair ini, kenapa ini. Nah, itu semua tuh sebenarnya PR kita sebagai kalau kita mau jadi trader gitu ya. Jadi dulu itu saya sempat cobain robot juga, ini itu, dan hasilnya memang karena saya juga nggak belajar yang benar, nggak benar-benar dalemin dari segi apa nih, dari segi perspektif diri sendiri sama dari segi market saya nggak mau belajar, ya hasilnya juga kan kurang baik. Nah, jadi sebenarnya tujuan banyak ya komunitas, bukan cuma Elite Hunter, di luar sana udah banyak sekali komunitas. Cuman memang kalau kita di sini, kita sih prinsipnya memang kita mau ngajarin yang benar, realistis, dan juga benar-benar kita tuh bisa disiplin dan konsisten ke depannya. Ya, kalau kita cuman bisa 1-2 kali doang, itu namanya belum bisa. Ya, itu mungkin faktor keberuntungan, kayak gitu sih, lebih ke kayak gitunya. Nah, kalau di Elite Hunter ini kita masing-masing nih, kita udah bagi tugas, ya. Jadi kita udah punya proporsi dan spesialis tersendiri gitu masing-masing. Dan pastinya juga kalau saya di sini saya akan lebih menjelaskan ke basic ya, dimana kalau basic itu memang terlihat simple, tapi pada dasarnya basic itu adalah hal atau fondasi awal yang harus dimengerti dulu gitu ya. Mungkin nextnya nanti masing-masing coach akan memperkenalkan ya background-nya juga, nanti tolong boleh disimak juga masing-masing di sini biar pada kenal ya, kita kenalan di sini ya. Selamat siang semua yang udah nyapa-nyapa juga di room chat. Nanti mungkin kita akan bahas generalnya dulu ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan boleh ditanyain ya, kita tampung dulu di grup chat di Zoom ini ya. Jadi nanti boleh kalau mau nanya apa di chat itu, nanti host akan bantu untuk jawab masing-masing. Oke, saya mulai aja ya. Mungkin di sini saya akan bahas tentang lebih ke ini ya, apa sih forex itu, karena kan kita nih community, kita bergerak di bidang trading, fokusnya ke forex ya. Jadi sebelumnya saya yakin di sini mungkin ada kawan saya juga ya yang join di sini, saya udah tahu lah gimana ya kan. Terus saya ada juga yang baru-baru yang belum ngerti juga join di sini. Jadi mungkin saya akan review aja gitu loh semuanya supaya kita ini nyambung gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang udah pintar di bidang ini, ada juga yang masih bingung-bingung gitu. Nah, mungkin kalau dari forex itu sendiri sebenarnya simple sih. Forex itu kan singkatan, ya kan? Singkatan forex exchange, artinya adalah pertukaran mata uang, ya kan? Mata uang apa? Mata uang seluruh dunia sebenarnya gitu. Ya, mata uang asing gitu kan kalau kita bilang. Nah, sebenarnya itu kita harus pelajarin dua sisi ya, dari sisi kita sebagai seorang pribadi yang nantinya akan menjadi seorang trader itu, kita tuh harus tahu apa dulu gitu ya kan. Terus nanti baru sisi kedua itu adalah dari segi pasar forex ini sendiri gitu. Jadi masing-masing tuh kita harus udah bedain dulu nih, kita sebagai kita ini kita harus gimana gitu. Nah, kalau dari pribadi kita harus tahu dulu forex apa, habis itu produk-produk forex itu sebenarnya itu apa, mata uang mana ya, masing-masing itu tuh banyak sekali. Jadi ini gimana sebenarnya gitu. Terus juga sistematika atau cara kerja dalam trading forex ini gimana ya. Kalau kita tahu di trading forex ini kita kan ada mengenal yang namanya leverage. Nah, banyak sekali istilah-istilah trading itu sih sebenarnya kita harus familiar dulu. Jadi jangan kita udah cukup ilmu dulu baru kita boleh trading gitu intinya ya. Jadi kalau misalnya sistematika cara kerjanya, adanya leverage, daya ungkit itu gimana, terus juga kalau nanti ada namanya margin requirement, setiap transaksi seperti apa, terus besaran-besaran lot itu seperti apa, perbedaannya lot mini dan lot regular itu seperti apa, itu semua sebenarnya harus kita pelajarin gitu supaya kita
nggak salah langkah untuk trading itu sendiri, ya kan. Terus juga kayak ketika kita udah punya uang, kita udah punya modal untuk trading gitu kan. Namun gimana cara kita memanage-nya, ya? Jangankan di trading gitu. Kalau di bisnis kayak konvensional biasa aja, kita kalau udah punya suatu kita punya modal tapi kita nggak kelola kan sama aja kan, kita salah kelola atau apa kan, biaya-biaya yang kita nggak bisa atur itu fatal gitu kan. Terus juga gimana cara kita tuh memiliki trading plan, ya, karena tiap trader itu saya jago trading di bidang ini, saya pakai kayak gini-gini, saya nggak bisa memaksakan ke semua orang itu harus ngikutin cara saya gitu, karena kita masing-masing di sini bisa mengembangkannya sendiri dengan apa, dengan ilmu yang benar gitu kan. Jadi nanti lama-lama tuh setiap trader itu punya trading plan gitu. Jadi mereka bisa menentukan dulu nih antara risk sama rewardnya itu mereka harus gimana, ya. Jadi setiap transaksi, setiap action yang dilakukan itu tuh sudah diperhitungkan gitu loh, ya. Jadi kita tuh di sini belajar untuk itu sebenarnya. Ya. Kemudian juga setelah kita ngomong itu, terus kita juga ngomong lagi ke pribadi ya. Kalau masalah pribadi itu mungkin lebih ke kayak psikologis, ya. Dimana kalau orang udah jago analisa ini itu tapi psikologisnya juga masih belum bisa diatur dengan baik, emosinya tidak baik, itu juga mempengaruhi di sisi pribadi seorang trader itu sendiri. Nah, mungkin kalau dari pribadi atau trader yang tadi saya bilang, tapi kalau misalnya yang di sisi marketnya itu sebenarnya kayak gimana ya? Jadi di market ini sebenarnya kan kita ngebahas ini cara kerja pasar forex, ya. Jadi pasar forex ini tuh sebenarnya tuh gede nggak sih sebenarnya gitu kan. Terus ini kenapa dinamis forex itu gitu-gitu kan. Nah, kalau kayak kita lihat sebenarnya kalau perbandingan yang paling real aja kita lihat dari data ya pasar saham terbesar di dunia, ya, data New York Stock Exchange atau NYSE itu memperdagangkan volume saham itu sekitar 22,4 miliar setiap hari. Itu udah cukup gede ya sebenarnya. Tapi ya sebenarnya kalau kita mau tahu lebih, di sini kalau dibandingkan dengan pasar forex ya, terjadi itu sangat besar karena volume pasar forex itu di per hari itu transaksinya mencapai 6,6 triliun. Ya, jadi memang kalau dibandingkan dengan data tadi memang sangat luar biasa besar gitu ya. Jadi memang di pasar forex ini peluangnya memang sangat luas gitu. Jadi kalau dirata-ratakan kepada kayak kita nih, misalnya segmen retail pasar ya, kalau sebenarnya kan kalau kita ini kan retail trader ya sebenarnya ya. Jadi kan kalau di pasar ini kan banyak banget kan siapa aja yang ada di market itu sebenarnya. Bukannya cuma kita, misalnya saya beli Anda jual kan, nggak gitu kan, ya kan. Di dalam pasar ini kan banyak sekali ya, dan faktor-faktor orang-orang yang ada di pasar ini sebenarnya siapa. Nah, itu sebenarnya harus dipelajarin gitu, ya kan. Nah, mungkin next ya. Oke, mungkin di sini kan siapa aja yang di dalam pasar ini banyak ya, maksudnya kayak bank-bank besar seperti Citibank, ya kan, JP Morgan, itu semua mempengaruhi, ya kan. Nah, dalam faktor itulah yang kita harus pelajarin. Jadi masing-masing kriteria itu nanti akan dibahas di sini detail gitu, ya. Terus juga waktu buka market, kita juga harus tahu dulu nih, market itu ada market apa aja, ya kan. Ada market Asia, ada market Amerika. Kita harus tahu dulu opening marketnya kapan, close marketnya kapan. Nah, di saat itulah, itu sebenarnya yang kita sering orang nggak tahu, jadi main sembarangan aja, ya. Jadi gitu sih, lebih ke kesananya. Terus di sisi lain, kalau market itu kita pasti nggak jauh-jauh ngomong tentang analisa fundamental sama analisa teknikal. Nah, fundamental itu sebenarnya apa aja sih di dalamnya? Fundamental itu cuman ya lihat aja news gitu kan. News apa sekarang pertanyaannya, ya. News itu kan banyak, ya. Jadi itu bukan sembarang news. News itu kita perhatikan dari segi apa sih sebenarnya? Dari segi keadaan politik, keadaan ekonomi suatu negara itu tersebut. Karena kan kita belajar tentang pertukaran mata uang asing, ya kan. Berarti di sini kita harus belajar. Di sini kalau disangkut pautkan ke ekonomi itu namanya makroekonomi, yang nanti akan dibahas juga sama coach kita hari ini. Nah, kemudian mungkin dari analisa teknikal. Kalau teknikal itu banyak ya, maksudnya ada orang yang pakai indikator ini itu. Ya, namun di sisi lain sebenarnya teknikal itu kita yang harus membuat indikator itu sih. Kalau biasa kan kita kan indikator kan kita cuma ngikutin lah. Misalnya indikatornya udah mengatakan ini udah
udah boleh buy, udah boleh sell ya kan kayak gitu. Itu sebenarnya kan lebih ke kayak barang jadi ya, tools yang kita pakai gitu kan. Tapi pada dasarnya tuh kita nggak ngerti trading ya. Walaupun kita udah 5 tahun juga kita tuh cuma ngertinya, oh indikatornya udah oke gitu kan. Berarti kita boleh masuk. Kalau indikatornya bilang belum oke itu nggak boleh masuk. Sebenarnya kan itu dari mana? Ya, makanya tuh technical itu kan banyak macam. Nah, di sini kita mungkin nanti dari segi technical akan membahas dari supply demand-nya. Seperti itu sih. Kalau dari saya mungkin saya akan lanjut ke nanti teman-teman saya nih udah ready semua kan. Mungkin dari saya kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa boleh tanya ya di room chat. Kayak nextnya ada Ibu Eugenia ya. Nah, Ibu Eugenia boleh Bu? Halo Bu, siang. Oh, siang. Terima kasih Mbak Wina, Bu Wina. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua di sini. Ya, terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Eugenia. Sehari-hari saya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri di Jakarta. Ya, di Jakarta. Dan sudah mengajar kurang lebih sudah lebih dari 20 tahun ya, sejak tahun 1999 di ekonomi, di Fakultas Ekonomi dan di Departemen Ilmu Ekonomi. Ya, jadi sehari-hari saya juga mengajar mata kuliahnya itu adalah makroekonomi. Nah, senang sekali saya diajak oleh Pak Halim untuk bergabung menjadi trainer untuk menyampaikan fundamental makroekonomi di dalam edukasi Elite Hunter ini. Ya, next. Ya, nah saya itu sudah mengenal trading itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Nah, sejak saya mengenal trading ini, saya tuh semakin lama semakin menyadari ya bahwa ilmu yang dipakai sebagai untuk bisa melakukan trading ini sebetulnya adalah ilmu ekonomi ya. Kalau di analisa fundamental kita sering dengar ya analisa fundamental itu apa sih? Nah, analisa fundamental itu sebetulnya kita menganalisis hal-hal yang terjadi, hal-hal kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam suatu negara, ya kemudian kita mengaplikasikannya untuk mengambil keputusan apakah untuk mengambil keputusan apakah mata uang suatu negara itu sebetulnya akan turun atau naik nilainya, ya. Atau di dalam istilahnya dalam istilahnya kalau saya mengajar sehari-hari istilahnya tuh apresiasi depresiasi. Cuma mungkin di dunia trading ini tidak begitu dikenal ya, istilahnya tuh lebih dikenal dengan bearish atau bullish gitu ya. Nah, di analisa fundamental sebetulnya itu. Nah, yang akan saya jelaskan di dalam kelas edukasi ini itu nanti adalah makroekonominya. Jadi ilmunya sebetulnya yang mendasari mengapa fundamental itu bisa terjadi dan bisa mempengaruhi nilai tukar suatu negara, ya, nilai tukar dari mata uang suatu negara. Nah, itu yang akan saya sampaikan, ya. Nah, terus kemudian, jadi kalau prinsip ilmu ekonomi yang kedua itu adalah makroekonomi, di mana kita akan menganalisa fundamentalnya, ya. Dan kemudian yang kedua adalah prinsip mikroekonomi, ini juga sangat dipakai. Ya, ini di rumah saya lagi hujan deras nih, jadi mungkin kurang jelas ya suaranya. Nah, tadi sampai mana? Oh ya, prinsip mikroekonominya itu nanti Anda akan gunakan di dalam analisa teknikalnya yang akan dijelaskan oleh coach oleh Pak Joni dan Pak Tuadi, ya. Nanti Pak Halim juga akan menjelaskan itu sampai bagaimana perilaku daripada perusahaan, rumah tangga dan pasarnya itu seperti apa, supply demand-nya, bagaimana harga itu akan naik atau akan turun. Ya, nah sebagai contoh untuk analisa fundamental makroekonomi kan sekarang yang lagi ngetren ya itu adalah pembahasan tiap hari kita bahas mengenai apa? Coronavirus ya. Coronavirus itu yang melanda ekonomi dunia
bagaimana pemerintah negara-negara Eropa, pemerintah Amerika, negara-negara di Eropa ya, di negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan itu menghadapi coronavirus ini, sehingga bank sentralnya juga harus turun tangan ya di dalam mengatasi krisis ekonomi akibat dari coronavirus ini ya. Nah, terus kemudian juga Australia misalnya, kemarin yang menurunkan suku bunga gitu. Nah, itu yang nanti akan saya jelaskan di dalam kelas edukasi, mengapa mereka itu, apa dasarnya atau motivasinya untuk bisa mengambil tindakan itu. Nah, sehingga Anda itu akan dibekali dengan pengetahuan ilmu ekonomi yang cukup untuk bisa menganalisa berita-berita fundamental yang akan yang akan terjadi setiap hari ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun bank sentral. Nah, terus kemudian isu yang lainnya misalnya isu pemilu ya, pemilu Amerika Serikat bulan November. Nah, isu ini itu bagaimana kita bisa melihat pergerakan US dollar itu naik turun gitu ya, karena ada tweetnya Trump ya, seperti apa. Nah, yang nanti akan saya sampaikan itu adalah basicnya ya. Kemudian analisa fundamental itu nanti akan diperdalam lagi oleh Pak Harim itu untuk membahas mengenai bagaimana implementasinya di dalam pengambilan keputusan untuk trading jangka panjang ya. Nah, di dalam kelas edukasi nanti itu saya jelaskan mengenai bagaimana Anda itu bisa membaca kalender ekonomi. Jadi kalau next ya, kalau di dalam kalender ekonomi itu bagaimana membukanya, bagaimana membacanya, dan kemudian apa impact-nya terhadap kenaikan atau penurunan mata uang ya. Nah, itu adalah untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Jadi pada saat itu saja ya, saat itu saja itu bagaimana sehingga kita bisa bijaksana untuk mengambil keputusan dalam trading kita. Ya, apakah kita mau close atau kita tetap open terus gitu, kemudian berapa pasang SLTP yang tepat ya, supaya tidak terkena dampak daripada berita-berita fundamental ini ya. Nah, itu kira-kira yang nanti akan saya sampaikan, bagian saya menyampaikan hal-hal tersebut ya. Karena gini, ini adalah sangat penting sekali ya, Anda itu bisa punya landasan lah ya, landasan ilmu ekonomi yang cukup ya. Karena yang namanya analisa fundamental itu bukan hanya menebak-nebak harga ya. Jadi baca berita ini, oh harganya itu akan tebak itu akan bagaimana gitu. Nah, itu harus ada ilmunya dulu. Nah, ini semua disusun di dalam suatu materi ya yang kita susun bersama, sudah bersama dengan secara sistematis di Elite Hunter ini, sehingga nanti semua alat-alat analisanya yang Anda itu perlukan untuk bisa menjadi seorang trader yang handal dan mandiri ya, itu bisa berhasil ya. Jadi teorinya itu akan diberikan di dalam 8 kali pertemuan dalam waktu 1 bulan. Sehingga itu di weekend ya. Di weekend, jadi di weekend itu Anda akan menerima teori, dan di weekdays itu ketika pasar open itu akan menjadi hari-hari Anda itu untuk melakukan latihan ya. Jadi kalau yang belum pernah trading itu kalau bisa itu pakai account demo dulu, jangan langsung ke account real ya. Ke account real, karena semuanya kan adalah belajar. Kalau sudah bisa dalam 22 hari ini sudah bisa terbentuk, teratur, disiplin dalam melakukan trading, nah itu baru boleh setelah itu bisa buka account real ya. Ya, oke. Ya, itu dulu saja Bu Wina penjelasan saya ya. Terima kasih.
Oke. Baik, jadi Bu Eugenia akan memandu nantinya di kelas makroekonomi ya, makroekonomi yang berhubungan pastinya dengan trading itu sendiri. Ya, kemudian ada Pak Joni ya. Siang Pak, Pak Joni ini akan berbicara tentang trade like big bank and hedge fund. Nah, jadi sebenarnya kan tadi yang saya salah singgung ya, ada bank-bank besar ya dan juga hedge fund di dunia ini kan sebenarnya kan itu yang akan dibahas oleh Pak Joni ya, Pak. Halo Pak. Ya. Halo, ya Bu Wina, terima kasih. Ya. Halo, salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Joni. Saya di Elite Hunter itu sebagai trainer technical analysis ya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Elite Hunter yang telah menempatkan saya dan saya bisa bergabung bersama beliau, Bapak Halim dan Ibu Wina ya, beserta teman-teman yang di tim semua ya di Elite Hunter. Oke, persingkat aja, saya jelas profil saya. Saya mengenal trading forex itu pada tahun 2012. Berarti udah hampir 8 tahun ya teman-teman ya. Ya masih baru sih sebetulnya. Kalau dikatakan lama itu juga enggak. Kalau untuk di dunia trading itu kan sangat luas ya, dan banyak materi sekali yang harus kita pelajari, banyak materi yang harus kita belajar juga gitu loh. Nah sampai hari ini pun saya juga tetap belajar sama beliau Pak Alim dan teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan ya saya juga minta dikoreksi juga gitu ya. Nah selama 2 tahun itu saya belajar secara autodidak. Autodidak itu saya coba cari-cari untuk belajar sendiri. Nah, pas kebetulan ada teman saya itu yang sudah terjun ke dalam dunia forex trading ini, itu dia sudah lama sih. Nah, saya coba konsultasi sama beliau gitu loh. Saya coba belajar sama beliau gitu kan, tools-toolsnya, indikator, terus macam-macam. Pokoknya tentang trading itu saya belajar sama beliau gitu kan. Nah, singkat cerita, selama 2 tahun ini saya belajar. Memang awal-awal menang sih. Anehnya itu bisa menang. Saya juga nggak tahu apakah karena saya memang bisa trading atau memang saya cocok trading atau gimana, saya nggak tahu. Nah, cuman setelah saya pelajari lebih dalam lagi loh, ini kenapa ini? Ini ada salah apa ini? Ternyata trading itu setiap hari itu bisa win, bisa loss. Nah, terakhir ini saya trading itu loss terus. Ya, stres juga kan kalau kita sebagai trader terus kita trading terus loss. Apalagi waktu itu saya trading itu langsung dengan duit real ya, maksudnya account real gitu loh. Jadi pada waktu itu saya merasa ini gampang sekali, tinggal buy sell aja udah. Cuman singkat cerita ya saya coba langsung terjun dan ternyata loss udah. Ya udah habis itu saya coba mencari mentor ya. Setelah 2 tahun saya udah angkat tangan, udah merasa nggak mampu, akhirnya saya coba cari mentor gitu loh. Awal-awal saya pakai mentor yang di dalam lokal ya. Nah, terus belajar sama beliau, belajar, tapi masih tetap loss. Akhirnya saya coba cari lagi mentor, akhirnya terakhir saya cari mentor lagi yang di luar negeri, itu juga saya coba belajar sama beliau juga, gitu kan. Nah, padahal trading itu kan sebetulnya cuma 2 posisi, sell, mau jadi seller, atau kita mau jadi buyer, ya kan? Nah, tapi terlalu komplit komplit ya, terlalu susah gitu kan. Akhirnya mau sell atau buy pun bisa jadi loss gitu loh. Nah, akhirnya belajar jadi sampai hari ini gitu teman-teman. Nah, cuman cukup singkat cerita ya, sampai hari ini saya belajar ya dari mentor-mentor semuanya. Akhirnya ya saya menemukan satu teknik ya yang cocok buat saya gitu loh. Jadi trading itu nggak harus sesuai, maksudnya kita belajar ke mentor 1, ke mentor yang kedua, ke mentor ketiga, kita harus mengikuti mereka
Ya nggak seperti itu juga teman-teman. Jadi ya kita bisa mencari jati diri kita gitu loh sebagai trainer ya. Oke, jadi itu singkat cerita profil saya. Jadi kita lanjut aja ya ke materinya ya. Jadi biar lebih cepat. Soalnya waktu kita juga terbatas ya. Terus next, oke ya. Bagaimana cara bank besar bertransaksi? Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi itu, kemarin ada data BIS. BIS itu singkatan dari Bank for International Settlement. Nah, itu mereka mengeluarkan data untuk trading forex itu selama 3 tahun sekali. Nah, kemarin itu tahun 2019 sudah keluar. Yang tadi disebutkan Ibu Wina ya, itu total trading forex itu satu hari itu mencapai 6,6 triliun US dollar. Nah, termasuk itu satu hari ya, termasuk bank-bank dan retail itu semua sudah termasuk. Pokoknya satu hari itu mencapai 6,6 triliun US dollar. Nah, itu termasuk sangat besar ya teman-teman ya. Nah, bank itu mereka punya punya fasilitas transaksi itu jauh lebih besar daripada yang retail ini. Mereka itu mengambil posisi itu sebesar 90% dari total 6,6 triliun US dollar itu. Dan sisanya cuma sekitar 5-7% itu yang trading itu adalah retail dan teman-teman gitu loh. Ya, jadi nah apakah kita perlu tahu mereka bagaimana cara mereka bertransaksi gitu kan? Bagaimana kita sebagai trader bisa nggak mengikuti jejak-jejak di institusi? Nah, sebelumnya kita ke sana, kita bahwa bank-bank besar ini mengambil besar kan dari trading forex. Makanya kita harus follow the trend. Kata yang di technical analysis kan sering dikatakan bahwa kita harus mengikuti tren ya. Ya, karena itu tren itu adalah mereka itu institusi atau bank-bank hedge funds yang bertransaksi gitu loh. Oke. Terus bank-bank mereka ini sebetulnya mereka itu sudah bertransaksi dari dulu, zaman dulu, dari tahun 70-an sampai sekarang. Nah, pada tahun 1995 itu baru dikenal dengan retail tentang trading ya. Kita dikenalin kepada retail kayak saya, kayak teman-teman itu baru dikenalin dengan platform MT4 dan platform MT5 ya. Terus berkembangnya banyaknya pialang-pialang ya atau broker-broker yang membantu retail seperti kita supaya bisa trading atau kita supaya kita itu bisa bertransaksi di forex gitu loh. Nah, tanpa mereka itu sebetulnya kita nggak bisa transaksi gitu loh. Yang transaksi itu kan hanya bank-bank besar aja yang transaksi, sedangkan kita cuma masuk 0,1 lot, apalagi yang kita demo ya, baru-baru kita mau coba transaksi di trading forex seperti apa, mau coba realnya seperti apa. Nah, itu kalau kita langsung ke institusi melakukan transaksi itu nggak bisa pakai 0,01, jadi harus langsung akun yang yang normal yang standar ya, itu lotnya kan gede ya kalau nggak itu ya. Nah, makanya disinilah broker-broker membantu kita untuk bisa bertrading. Nah, makanya broker itu juga memberikan kita margin dan leverage supaya kita sebagai retail itu bisa ikut bertransaksi juga gitu loh. Oke, terus gini, pertanyaannya bagaimana bank itu bertransaksi? Apakah seperti kita setiap jam, setiap menit, ya kan, duduk di depan komputer melihat chart, apakah dia turun atau dia naik? Mungkin teman-teman berpikir seperti itu ya, tapi ternyata enggak teman-teman. Bank itu tidak melakukan trading seperti kita ini, gitu. Nah, terus bank itu bertransaksi itu gimana? Nah, mereka itu bertransaksi sekitar 80% dari klien-klien mereka. Jadi bukan
bukan dia yang trading sendiri. Misalkan klien korporatnya mau melakukan pembelian atau bertransaksi di suatu barang ya. Nah, barang itu bisa misalkan kliennya mau beli kelapa sawit atau mau beli emas atau oil atau batu bara, ya kan. Nah, si bank ini yang membantu mereka mempertemukan antara penjual dan pembeli gitu loh. Nah, kalau di forex itu kan ada kata-kata bid dan ask ya. Jadi ada perbedaan bid dan ask. Nah, di situ perbedaan itu adalah keuntungan. Nah, keuntungan itulah yang bank dapatkan gitu loh. Jadi bank lebih banyak melakukan transaksi melalui klien-kliennya gitu ya. Nah, untuk yang masalah bank sentral itu tadi sudah jelas sama Ibu Eugenia melakukan transaksi seperti apa. Kalau bank sentral itu lebih menominasi ke negara ya untuk mengimbangi gitu loh, supaya mata uang di suatu negara itu tidak anjlok atau nggak apa gitu loh. Ya itu mungkin beliau lebih dalam pembahasannya gitu loh. Nah, terus kita sebagai trader profesional itu gimana cara mengikuti patokan-patokan bank-bank itu? Kita ada 3 komponen yang penting di dalam trading forex ya. Yang pertama, kita harus bisa mengenal technical analysis. Nah, technical analysis ini itu banyak macam ya. Technical analysis itu misalkan orang baca trennya lagi naik atau lagi turun, ya kan. Terus ada orang yang technical analisisnya itu cuma pakai moving average atau hanya cuma pakai Bollinger Band atau hanya cuma chart pattern, ya kan, atau support dan resistance itu yang paling umum, ya kan, atau S&D ya banyak lagi lah, itu technical analysis, ya kan. Nah, terus yang kedua lagi kita harus mengenal price action. Nah, price action ini adalah bagian dari technical juga gitu loh. Cuman bedanya trader price action itu tanpa melihat indikator, tanpa melihat pola chart atau apapun gitu kan. Nah, itu chart naked. Misal buka MT4 atau MT5 pas dibuka ya udah chartnya begitu, ya udah begitu aja, paling diganti candle-candlenya bisa ganti warna bearish atau warna bullish yang warna hijau, bearish yang warna merah gitu ya. Nah, itu adalah pre-action. Hanya membaca pergerakan berdasarkan suatu reaksi dari bank-bank yang melakukan penjualan atau pembelian di market. Jadi setelah mereka melakukan itu, maka di chart itu sudah dicerminkan bahwa mereka itu sudah bertransaksi gitu loh. Ya, itu merupakan pre-action yang biasa orang trader pre-action yang dilakukan gitu loh. Nah, terus apalagi poin yang ketiga adalah fundamental. Nah, poin fundamental ini sebetulnya itu sangat penting, teman-teman. Makanya untuk di market kan juga ada yang bilang pre-action itu atau technical itu lebih canggih atau fundamental atau apa yang lebih canggih gitu kan. Sebetulnya sih menurut saya ya itu semuanya harus menyatu ya. Karena ada ini makanya bisa ada reaksi gitu kan, ada akibat, ada sebabnya gitu kan. Nggak mungkin harga asal jalan. Misalkan orang technical secara teknikal dia main asal ngeklik ngebuy nge-sell gitu, yang nggak begitu. Ya memang secara di chart kita melihat itu harga beracak-acak ya, tapi sebetulnya mereka itu ada ceritanya di dalamnya gitu loh. Nah, untuk masalah fundamental ini itu mungkin lebih nanti dibahas sama Pak Halim sama Bu Eugenia ya, yang lebih jauh itu yang lebih dalam. Jadi untuk kita bisa mengikuti trader bank itu caranya gimana? Ya caranya kita harus bisa menguasai 3 poin ini, technical analysis, pre-action, sama fundamental. Nah, nanti pembahasan-pembahasan ini nanti akan kita bahas di kelas ya, satu persatu kita akan tuntaskan masalah SNR itu apa, terus S&D itu apa, terus moving average itu apa, segala macam nanti kita akan diajarkan di kelas nanti gitu loh. Nah, saya kasih sedikit tips untuk teman-teman. Nah, kita sebagai trader itu kalau mau melakukan trading itu bagaimana? Nah, sebaiknya begini teman-teman, kalau menurut saya loh ya, maksudnya
cara kita gitu loh. Yang pertama-tama kita nggak boleh masuk ke posisi dulu karena kita itu trader yang retail, kita itu nggak ada maksudnya nggak ada power untuk menggerakkan market. Yang bisa menggerakkan market itu adalah bank-bank, institusi, atau fund manager, atau yang lain-lainnya gitu ya. Itu yang bisa menggerakkan harga. Jadi kita hanya mengikutinya aja. Jadi setiap hari itu tugas kita itu adalah, pertama adalah melihat fundamental. Fundamental itu berupa apa? Misalkan dari news yang di Factory Forex itu kan ada ya, setiap hari ada berita, apakah dia berita suku bunga, apakah dia berita Fed, apakah dia berita untuk GPP atau apa. Nah, nanti itu akan dibahas di kelas juga ya. Nah, jadi setiap hari itu kita mengumpulkan data-data. Nah, setelah ada data-data, itu kan pasti ada tweet atau apa ya. Pasti ada sesuatu yang menimbulkan info-info apa. Nah, dari situ kan ada reaksinya. Reaksi dari si bank-bank ini melihat, oh beritanya misalkan berita kayak COVID gitu kan, panik atau gimana, semua pada jual-jual atau gimana gitu ya. Nah, jadi itulah aksinya, itu sudah berupa aksi. Nah, kita sebagai trader, kita menunggu, lihat reaksi apa dulu di market. Nah, kalau misalkan marketnya positif atau negatif, mereka akan transaksi. Ya kan? Setelah bertransaksi, nah kita tinggal tunggu berita mereka agak reda. Sudah reda, baru kita masuk ke satu, technical. Kita lihat technical itu supaya apa? Supaya kita bisa mencari di mana titik entry-nya, di mana SL-nya, dan di mana TP-nya gitu loh. Untuk mencari harga yang terbaik gitu loh. Ya, jadi kita harus menunggu berita dulu, harus tahu mereka apa yang mereka lakukan dulu. Nah, setelah udah mereka lakukan, baru kita ambil action di marketnya gitu loh. Nah, kira-kira begitu cara kerja kita di market. Nanti ada apa? Maksudnya ada mau kita bahas apa lagi, nanti baru lanjut, baru kita teruskan lagi ya. Jadi oke, itu materi singkat aja tentang bagaimana cara bank besar itu bekerja ya. Kalau ada pertanyaan atau pembahasan lebih lanjut, kita bisa ke grup Telegram nanti bahas bareng-bareng gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Bu Wina ya. Bu Wina. Iya Pak. Oke. Iya, selanjutnya nanti ada Pak Tuadi. Cuman sebelumnya tadi kayaknya ada yang raise hand ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa di chat dulu aja. Nanti kalau memang kita ada buka live question deh ya. Ya, jadi nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung juga sih nanti ya. Oke, tadi ada satu soalnya kayaknya raise hand tadi. Ya, oke, kita lanjut dulu aja ya. Kita mau dengar lagi nih dari Pak Tuadi Wijaya ya. Beliau akan menjelaskan trading berdasarkan jejak big institution, supply and demand ya. Kebetulan Pak Tuadi ini domisilinya di Bali ya Pak ya? Ya. Ya, ayo Pak, lanjut. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih yang sudah berpartisipasi pada kesempatan hari ini. Sebelumnya Mbak Wina, suara saya jelas ya Mbak? Jelas, jelas. Jelas ya, oke. Perkenalkan saya Putu Adi Wijaya, akrab dipanggil Putu Adi Wijaya. Saya berdomisili dan asli di Bali. Jadi buat teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini, kalau memang lewat di Bali atau mampir di Bali, boleh nanti kita kontek-kontekan kopi bareng ya. Oke, untuk profil singkat saya mengenal trading, khususnya trading forex ini, itu dimulai tahun 2012. Di mana itu masih zamannya saya masih kuliah. Nah, itu saya ketemu dengan teman yang kebetulan juga trading. Nah, cuman karena saat itu akses untuk belajar memang sangat minim. Teman-teman juga tahu, jadi banyak otodidak dan belajar di Bali, di akademi di Bali, di luar Bali pun juga ada. Sampai memutuskan di tahun 2016 itu benar-benar konsen dan serius dan ngembangin sebuah komunitas trading di Bali, seperti itu. Nah, kebetulan saya tamatan di Stikom Bali. Nah, itu profil singkat saya. Nah, untuk saat ini saya sedang sangat berterima kasih sekali kepada tim
Elite Hunter, terutama Pak Halim, sudah mengajak saya untuk ikut berkontribusi, di mana saya sebagai trainer nantinya di dalam kelas ya, di mana nanti untuk spesialisasi terkait dengan technical analysis, yaitu di supply and demand. Nah, mungkin itu singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin terkait dengan SND itu sendiri, saya bisa jelaskan sedikit apa sih sebenarnya supply and demand itu. Nah, atau yang sering disingkat dengan SND. Nah, pada dasarnya SND merupakan sebuah konsep dasar dari sebuah konsep ekonomi, di mana merupakan sebuah penawaran dan permintaan. Nah, supply and demand, supply dapat diartikan sebagai jumlah stok barang yang tersedia, sedangkan demand dapat diartikan sebagai banyaknya peminat atau permintaan terhadap sebuah barang. Nah, di sini jika jumlah demand atau permintaan melebihi jumlah supply, maka harga akan bergerak naik. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, jika di pasar real atau di pasar di dunia nyata kita ambil contoh, itu bisa kita ambil misalkan harga cabai sekarang itu misalkan di harga Rp50.000 di harga stabilnya. Namun mendekati hari raya itu kan menjadi banyak yang kebutuhan untuk cabai itu sendiri. Jadi harga cabai akan meningkat karena banyak peminat, sedangkan stok barang itu terbatas seperti itu. Begitupun juga sebaliknya, saat musim panen mungkin jumlah panen cabai akan meningkat, sedangkan peminatnya sedikit, sehingga harga itu akan turun. Nah, itulah konsep dasar dari supply and demand itu sendiri. Nah, bagaimana dengan di market? Nah, di market itu sebenarnya kalau kita bisa melihat itu adalah kondisi ketidakseimbangan antara supply and demand sehingga menyebabkan harga naik drastis ataupun turun drastis. Nah, di instrumen finansial, apakah itu forex, future ataupun saham, berlangsung di pasar, kita sudah mengetahui bahwa di market cuma ada pilihan menjadi buyer atau menjadi seller. Nah, konsep dasar strategi supply and demand ini adalah bagaimana kita mengetahui di mana kira-kira buyer dan seller berada, sehingga dengan mudah kita bisa mengikuti market. Nah, seringkali trader pemula itu kan bisa kita lihat mengejar harga. Harga sudah drop, baru dia mengambil sell, atau harga sudah terlalu tinggi, baru kita ambil buy. Nah, itu kecenderungan atau keseringan trader-trader pemula biasanya, sehingga sering terjadinya locking, atau misalkan dia averaging lagi, martingale lagi, dan banyak hal yang istilahnya yang menyebabkan psikologinya juga terganggu seperti itu. Jadi kita sebagai trader retail sebaiknya mengikuti jejak dari para institusi itu. Nah, sehingga kita tidak ibaratnya menangkap pisau yang jatuh seperti itu, teman-teman. Nah, kita sebagai trader tidak memiliki akses atau kontrol terhadap order flow yang dilempar ke market. Kita tidak bisa melihat order flow mereka dalam posisi mereka saat ini. Yang bisa kita lakukan adalah melihat jejak yang ditinggalkan atau footprint dari sebuah big institusi atau big player. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita melihat jejak yang ditinggalkan oleh institusi itu seperti apa. Nah, konsep inilah yang dinamakan supply and demand, teman-teman. Jadi dengan mengetahui di mana istilahnya seorang big institusi ini melakukan seller atau melakukan buyer, jadi kita bisa ikut sehingga kita memiliki keunggulan dan memungkinkan kita untuk mengikuti order flow dari institusi itu. Nah itu gambaran singkat tentang SND atau supply and demand-nya itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk share contoh. Bentar. Saya akan coba share screen. Oke, sudah kelihatan, teman-teman? Ya, kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan ya, Pak Wina. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini harga itu kan sebenarnya terlihat acak, namun sebenarnya harga itu memiliki pola. Nah, di sini base atau demand zone ini adalah sebenarnya jejak dari sebuah institusi. Jadi jejak yang ditinggalkan karena bisa itu adalah area keseimbangan. Jadi apakah harga akan
lanjut naik atau turun. Nah, di sini kita bisa lihat di base ini itu pernah terjadi sebuah transaksi yang besar, lalu dimenangkan oleh buyer sehingga harga naik. Ketika harga naik, harga kembali melakukan koreksi. Nah, koreksi ini masuk dia ke area base atau area demand kita. Nah, disinilah kita bisa melakukan ikut mengambil posisi buy, sehingga kita bisa berjalan searah dengan institusi itu. Nah, terkadang kalau kita melihat dari trader pemula, maka dia kemungkinan besar akan melakukan buy di atas, padahal harga akan koreksi terlebih dahulu. Itu kecenderungan harga yang sering terjadi. Nah, kita contoh berikutnya. Sorry. Bentar. Bisa di share screen, Pak. Nah, saya coba share screen sekali lagi. Sudah kelihatan, Mbak Wina? Oke, Iya. udah. Dalam yang lebih besar ya? Oke. Nah, di sini kita juga melihat harga itu memantul dengan jejak institusi di masa lalu. Di area base ini merupakan area yang kita anggap merupakan base kuatnya atau pernah terjadi sebuah transaksi yang besar. Sehingga itu merupakan area supply kita. Jadi kita bisa menunggu reaksi harga berada di sekitar area supply. Nah, benar saja ketika harga masuk ke area base, itu harga langsung turun karena terjadi ketidakseimbangan. Artinya di sana sudah menunggu order yang cukup banyak, order sell dari institusi yang besar. Sehingga ketika harga masuk, harga langsung turun. Nah, itulah kesempatan kita di area itu untuk menunggu sell. Nah, contohnya seperti ini juga kembali terlihat terjadi dalam konsep SND itu ada namanya rally based drop. Nah, jadi ketika harga masuk ke area supply, kembali dia turun. Nah, jadi sebenarnya konsep supply and demand inilah dasar kita untuk melakukan yang namanya transaksi berdasarkan jejak dari institusi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya mungkin Pak next Pak Valdi. Next. Pak Valdi next. Oke. Nah, untuk gambaran umumnya seperti itu teman-teman, karena kalau kita berbicara dari segi teknikal itu pasti kita akan memakan cukup banyak waktu untuk melakukan praktek. Jadi nanti kalau ada pertanyaan di sesi ini silahkan ditanyakan, ataupun kalau nanti di grup itu kita juga ada grup Telegramnya, teman-teman boleh bertanya di sana. Jadi kita juga ada komunitas di Telegram, nanti boleh ditanya ke admin untuk gabung, jadi kita bisa saling sharing di sana. Nah, yang terakhir, sebenarnya nanti di kelas itu goals dari kita ada beberapa poin yang akan kita ingin sampaikan ke teman-teman atau kita ingin dapatkan. Itu yang pertama, dari segi teknikal, teman-teman di sini memahami tentang apa sih analisa teknikal itu sendiri. Nah, bagaimana nanti teman-teman bisa menggabungkan teknikal dengan fundamental. Karena keseringan di luar sana kan teknikal berdiri sendiri, fundamental berdiri sendiri. Nah, nanti kita di kelas akan mencoba bagaimana menggabungkan antara teknikal dengan fundamental. Selanjutnya, bagaimana teman-teman di sini itu memiliki sebuah trading plan yang baku, yang dapat diterapkan di real market. Karena banyak sekali itu di luar sana trader masuk ke market hanya berdasarkan feeling atau tebak-tebakan. Oh, sepertinya ini akan naik. Oh, sepertinya ini harga akan turun. Nah, jadi masih jiwa gamblingnya ini masih sangat tinggi. Jadi kita di kelas akan kita coba membuat yang namanya sebuah trading plan yang baku.
Nah, selanjutnya yang ketiga itu bagaimana teman-teman membuat sebuah jurnal trading. Nah, ini sering sekali dilupakan oleh para trader, khususnya trader pemula. Kenapa jurnal trading ini sangat penting? Karena kita bisa mengevaluasi bagaimana hasil dari tradingan kita yang sudah berjalan. Kita, apa kesalahan kita, apakah kita terlalu pendek SL-nya, atau TP-nya terlalu jauh, atau ada faktor-faktor lain. Nah, jadi jurnal inilah yang akan sebagai catatan kita untuk mengevaluasi tradingan kita supaya menjadi lebih baik ke depannya. Lalu yang keempat, bagaimana mengkombinasikan strategi SND dengan tools atau indikator lainnya. Dan yang terakhir ini adalah menemukan gaya trading teman-teman itu sendiri, karena seperti disampaikan oleh teman-teman di awal tadi, kita tidak bisa mengcopy gaya trading di mana tempat kita belajar. Misalkan contoh saya dengan Pak Joni yang basicnya saja sama SND, mungkin memiliki sedikit perbedaan. Misalkan Pak Joni lebih senang di time frame H1, sedangkan saya lebih senang H4. Atau saya punya juga teman yang lebih suka agresif, dia trading menggunakan SND tapi di time frame H15. Nah, jadi SND ini bisa diterapkan di semua time frame dan di segala jenis instrumen. Nah, jadi bagaimana menemukannya nanti kita akan coba gali di dalam kelas, karena lebih intens seperti apa. Karena nanti akan pasti menemukan stylenya masing-masing dan berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah pernah. Jadi di sini teman-teman tidak diwajibkan mengkosongkan gelas, namun wadahnya yang kita besarkan. Sehingga apa yang teman-teman sudah pelajari bisa kita kombinasikan. Nah, kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Kalaupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa via di chat. Mungkin saya kembalikan ke Bu Ina. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, siang Pak. Oke. Tadi kita udah dengar ya sedikit tentang supply demand. Nah, kebetulan udah banyak yang nanya juga. Mungkin kita sambil bagi jadi 2 kali aja ya pertanyaannya ya. Ya. Oke, nanti next kita mau dengar Pak Halim ya. Pak Halim akan bicara tentang money management sama psikologi trading. Cuman sebelumnya kayaknya saya mau ini dulu, ada pertanyaan ya. Tadi dari Pak Judika Budi ya. Pak Judika nanya, kenapa big trader bisa menggerakkan harga dan atau sebagai make market? Mungkin dari Pak Joni dulu deh, boleh deh. Atau ya yang tadi udah duluan kan. Pak, ada pertanyaan nih. Boleh. Oke, sama saya aja Bu Wina yang jawab. Boleh Pak. Ya, boleh ya. Jadi pertanyaannya itu tadi. Big trader bisa menggerakkan harga, kenapa? Ya. Kenapa big trader itu atau fund manager bisa menggerakkan harga di forex? Jadi gini, mereka itu kan institusi yang sangat besar ya. Jadi mereka juga menggerakkan harga itu tidak sembarangan, Pak. Jadi mereka menggerakkan harga itu juga berita menunggu fundamental di suatu negara gitu loh. Jadi kalau di suatu negara mengeluarkan data-data, misalnya data GPP atau data tenaga kerja atau apa ya, atau biasa disebut NFP gitu kan yang di US Amerika itu kan. Nah itu semuanya spekulan itu melakukan spekulan gitu loh untuk bank-bank besarnya itu ke depannya itu bagaimana gitu kan. Nah disitulah mereka yang memeran penting di bagian sini gitu loh. Jadi mereka mengikuti dengan berita yang sudah keluar dan mereka langsung melakukan eksekusi di market gitu loh. Makanya itu baru bisa menggerakkan harga gitu kan. Kalau kayak kita sebagai trader-trader yang kecil-kecil gitu kan, ya modalnya paling berapa sih? Satu orang paling 1000 US atau paling besar misalkan coba-coba 5.000 US gitu kan. Nah kalau mereka itu udah jutaan US, udah besar gitu. Jadi untuk menggerakkan harga itu tentu mereka yang bisa menggerakkan harga gitu. Kalau untuk kita trader yang biasa-biasa, trader yang biasa-biasa ya, kita cukup ikut follow ke mereka aja. Makanya kan ada istilah kita follow the trend gitu kan. Ya follow-nya siapa ya? Follow-nya ke big trader gitu loh. Itu kira-kira Pak Yudika. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari segi fundamental ya, mungkin ini tadi ada disinggung juga ya Bu Yujin.
Mungkin ada tambahan, Bu? Ya, jadi saya mau tambahkan sedikit ya di dalam perdagangan uang ini ya. Jadi kalau kita itu yang kita perdagangkan di pasar forex sehari-hari itu kan adalah perbedaan nilainya ya, atau perbedaan nilai uangnya yang kita tradingkan ya di dalam pasar forex ini. Nah, tetapi sebetulnya yang menggerakkan harga itu bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar jadi kebutuhan uang suatu negara di suatu negara itu, kebutuhan untuk ekspor, kebutuhan untuk impor, itu semuanya tercermin di dalam nilai mata uangnya. Nah, jadi yang disebut dengan yang menyediakan uang itu siapa? Itu adalah satu-satunya. Kalau saya mengajar di kelas tuh ya, kalau kita mempelajari mengenai pasar uang ini, produsen uang itu hanya yang disebut dengan bank sentral. Nah, tapi bank sentral sendiri itu juga dia itu melakukan intervensi atau dia melakukan perdagangan uang juga gitu loh. Ya, jadi kalau tadi Ibu Wina udah bilang sekitar 6,6 triliun per hari transaksinya, nah dan yang retail itu hanya 5% ya, atau kurang dari 5%, itu adalah uang perdagangannya itu yang menggerakkan adalah juga ada unsur bank sentral juga, ya sebagai penggerak nilai tukarnya itu akan menjadi seberapa ya. Jadi kalau Pak Judika tanya seberapa besarnya itu ya bank sentral, nggak terbatas ya. Nggak terbatas ya, terserah bank sentral aja karena dia yang mempunyai otoritas untuk bisa memainkan uangnya itu mau berapa nggak terbatas gitu ya. Oke. Ya. Mungkin itu juga udah menjawab pertanyaan kedua juga ya, Pak Judika ya, berapa modal yang dibutuhkan bagi trader atau fund manager ya, menggerakkan harga forex, karena memang cukup besar dan memang bisa dibilang hampir tidak terbatas ya, Bu ya, dalam hal ini ya. Ya, tidak terbatas. Oke. Mungkin untuk pertanyaan itu, nanti kalau ada tambahan boleh ditambah lagi. Ada pertanyaan selanjutnya nih, dari Pak Agus Satria, bagaimana cara menentukan area base? Mungkin tadi Pak Tuadi sudah ada bahas ya tentang base area, mungkin boleh Pak? Oke. Secara teori supply and demand itu ada empat dasar yang kita gunakan, yaitu yang namanya rally base rally, drop base drop, rally base drop, dan drop base rally. Nah, itu 4 fondasi dasar untuk supply and demand. Tapi setiap time frame itu pasti ada SND. Nah, PR kita adalah bagaimana menentukan area yang high probability seperti itu. Nah, di sini menjadi catatan area high probability pun tetap bisa SL seperti itu, teman-teman. Jadi tidak ada yang benar-benar high probability 100% pasti profit, itu nggak ada. Jadi kalaupun yang ada yang bilang analisa saya 100% pasti profit, itu perlu dipertanyakan seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita cari adalah jejak institusi yang memiliki high probability berdasarkan catatan-catatan kita di masa lalu. Nah, itulah kembali kenapa pentingnya jurnal trading itu. Jadi kita bisa mengevaluasi, oh ternyata di masa lalu jika terjadi hal seperti ini atau terjadi pola seperti ini, kecenderungan itu akan profit, kecenderungan akan loss. Nah, seperti itu. Jadi dasarnya adalah RBR, DBD, DBR, dan RBR seperti itu. Nah, itu semoga bisa menjawab. Oke. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan ya, kita mau lanjut. Oke, ini ada. Jadi ya, kita lanjut ke Pak Halim dulu, nanti Pak Halim juga bisa bantu kita jawab juga pertanyaan ya. Oke, Pak, lanjut dulu aja materinya untuk tentang money management sama psikologi trading. Ya, jadi nanti pertanyaannya bakal nyambung nih pasti nih. Ya, oke Pak, lanjut dulu aja. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman yang hadir di sini. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang beberapa hal yang mendasari pergerakan forex, yaitu memang forex ini ada pekerjaan yang cukup kompleks ya. Jadi kalau kelihatan orang cuma di monitor cuma buy atau sell, tapi sebenarnya di dalamnya itu kompleks. Nah,
Profil saya sendiri sekarang sudah hampir kurang lebih 20 tahun ada di bisnis forex ini, mulai dari bekerja, dari marketing hingga jadi trader. Kemudian juga ada beberapa bisnis yang berhubungan forex. Makanya saya terus terang di sini tujuan saya membentuk Elite Hunter Community adalah untuk men-sharing apa yang saya tahu gitu. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar, kita sama-sama belajar. Saya mengedukasi, memberikan apa yang saya pelajari selama 20 tahun. Kemudian di sini saya ajak beberapa teman untuk kita yang punya satu visi yang sama. Kita melihat bahwa trading forex ini bukanlah suatu gambling atau judi. Bahwa di balik dasar trading forex ini ada sesuatu yang kompleks yang kita harus pelajari sebenarnya. Karena kita banyak sekali mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman bahwa trading forex ini banyak yang identik dengan judi, dengan perjudian. Karena ya tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Joni itu bahwa ini kita bukan main feeling di sini. Kita semua ada landasan. Bagaimana landasan kita di sini untuk menentukan apakah beli ataukah jual nanti yang kita lakukan. Nah, sekarang hari ini saya akan membahas tema tentang money management dan psikologi trading. Jadi psikologi trading ini bukan cuma psikologi yang ke pribadi, tapi juga psikologi pasar. Nah, sebelum belajar ke sana, kita lihat money management ini dulu. Money management sendiri dasarnya adalah tentang pengaturan capital. Jadi kita kalau punya capital, ini boleh slide-nya, Flau. Nah, money management sendiri ini pada dasarnya adalah pengaturan capital. Kita tidak mungkin bisa mengatur market, ya kan? Market ini luas. Bayangin, tadi ada triliunan dolar per hari yang diputar. Itu setara dengan 3 kali lebih besar daripada transaksi saham di seluruh dunia. Jadi 3 kali lebih besar di transaksi forex ini. Jadi kalau kita bilang ada satu orang yang bisa menggerakkan harga di pasar, itu notabene hampir tidak mungkin gitu loh. Hampir tidak mungkin. Tapi orang-orang atau analis yang bekerja di bagian belakang banking ini, mereka punya catatan atau mereka punya satu analisa, baik berdasarkan pasar yang dinamis ini, bisa saja mungkin dari news fundamental, bisa juga dari suatu kejadian yang tidak mendadak gitu. Misalnya contohnya dulu waktu pertama kayak kerja itu tahun 2001, 2002 itu ada World Trade Center, itu ada kejadian dadakan dan itu langsung diprediksi oleh pasar, dihitung secara kalkulasi apa yang akan terjadi ke depan, dan mereka sudah langsung, ya kebetulan karena yang kena di sana adalah Amerika Serikat, jadi waktu jatuhin World Trade Center itu, ditabrak pesawat, itu US dollar langsung jatuh. Jadi ini merupakan satu antisipasi pasar menghadapi kira-kira dari satu kejadian yang tidak terduga ini apa yang dilakukan. Ya. Nah, tapi kalau dalam dasarnya sehari-hari itu adalah unexpected market itu selalu ada, walaupun perannya kecil. Cuma yang expected market yang sehari-hari kita jalanin, ini yang sebenarnya harus kita pelajari. Balik lagi back to the probability, di mana probabilitas ini kita cari probabilitas yang paling besar, yang paling mungkin untuk mendatangkan keuntungan atau profit. Nah, contoh gini, kalau Anda yang sudah pernah trading, mungkin Anda ngerti gitu. Dalam trading itu rata-rata adalah market bergerak sideways, ya kan? Artinya mungkin dari 10 kali transaksi, mungkin ada 8 kali itu bolak-balik harga putar naik atas, turun bawah, naik atas, dan turun bawah dalam range tertentu. Nah, tetapi dalam 2 kali di antara 10 kali itu ada namanya pergerakan yang satu arah. Mungkin kalau udah beli ternyata dia lanjut, atau udah jual ternyata dia turun terus gitu loh. Nah, biasanya kan ada kadang-kadang berlawanan. Kita udah perkirakan range-nya antara A sampai B. Tapi pada saat kita melakukan pembelian di mana kita melihat bahwa range-nya harus gini, tapi ternyata keluar dari range. Itu biasa ada 2 kali dari 10 kali. Jadi kita bilang itu makanya probabilitas jangan bermain mungkin yang di 2 range yang bisa keluar dari range ini, tapi kita bermainlah di 8 range, sehingga probabilitas kita untuk mendapatkan untung lebih besar. Nah, seperti juga tadi dijelaskan secara teknikal oleh Pak Tuadi, ya mungkin dia belajar tentang base dan sebagainya dengan sistem supply and demand, di mana bukan berarti ini 100% yang pasti profit punya gitu loh. Enggak, kita tidak ada yang seperti itu. Tapi disinilah peluang kita terbesar untuk menganalisa pasar, di mana tergantung juga dari time frame. Ya mungkin kalau yang belum ngerti time frame itu, kita kalau di grafik itu ada namanya chart ya. Chart itu atau tampilan grafik itu ada jeda waktu, ada yang 1 menit, 5 menit grafiknya, ada yang 1 jam, bahkan hingga 1 hari, bahkan 1 minggu dan 1 bulan. Jadi memang ada bagian-bagiannya. Nah, di time frame itu kalau Anda lihat yang waktunya semakin kecil, artinya mungkin time frame-nya cuma 1 jam atau mungkin 4 jam, itu akan
tradingnya biasanya lebih untuk jangka pendek gitu. Tapi kalau udah yang time frame yang lebih jauh, misalnya udah yang 1 hari hingga 1 minggu, itu biasanya untuk trading yang lebih jangka panjang. Nah, ini saya ada contoh. Kita ketemu 2 orang. 2 orang ini trader pemula yang baru pertama kali trading gitu. Tapi mereka sedikit sudah punya pengetahuan dan sudah dibekali mengenai probabilitas. Nah, kalau dia memang belum menguasai namanya money management, artinya di sini dia cuma disuruh melakukan transaksi aja. Dan kebetulan transaksi ini disuruh berlawanan. Misalnya yang satu suruh beli, yang satu suruh jual. Nah, yang satu waktu beli ini harga naik. Berarti yang jual mengalami kerugian. Tapi karena dia tidak diajari bagaimana kapan cara mengambil profit dan seberapa besar risikonya, yang jual ini tidak sadar kalau harganya naik ternyata uangnya habis atau equity-nya habis. Nah, maka si posisi yang jual ini kita bilang kena MC lah ya, margin call, sehingga tidak bisa melanjutkan tradingnya dan terpaksa ditutup oleh pialang. Sementara yang beli, karena dia juga kurang pengetahuan, dia pikir ini naik, bagus nih ya. Dia juga tidak melakukan pengambilan posisi profit, sehingga harga akhirnya balik kembali, dan akhirnya turun di bawah harga belinya si pembeli. Nah, akhirnya dia mengalami kerugian dengan MC. Jadi, akhirnya apa? Yang beli dan yang jual dua-duanya rugi gitu. Nah, inilah bedanya kenapa kita perlu belajar tentang money management dan bagaimana cara kita mengatur, di mana harus mengambil profit dan sebagainya. Nah, inilah pengelolaan uang atau money management, bagaimana Anda mengaturnya gitu. Sama juga dengan Anda yang melakukan transaksi dengan capital tertentu, bagaimana ide-ide yang Anda pikirkan di sana itu bisa terakumulasi dalam jumlah capital tertentu. Oke, next slide. Nah, contoh gini, Anda punya uang misalnya 10 juta rupiah, atau kita bilang $1 atau $1.000 lah kita bilang, karena kita anggap $1 itu anggaplah 10.000 gitu. Nah, di sini Anda bisa melakukan transaksi berapa kali. Nah, biasanya kalau Anda yang udah mengerti trading, ada yang namanya istilahnya lot atau jumlah lot tertentu, itu Anda bisa bagi. Standarnya adalah kalau dengan leverage 1:100, orang yang buka account atau buka transaksi 0,1 lot, dia akan perlu modal minimal $100. Berarti kalau dia buka account 0,1 atau kebutuhan $100, nah dia dengan $1.000 dia punya transaksi bisa kemampuan dengan 1 lot. Nah, sekarang dia perlu ngitung risikonya berapa dengan $1.000 ini. Targetnya apa? Nah, kalau dia udah pikir targetnya, kita nggak muluk-muluk, dalam 1 bulan kita cari 5-10%. Memang ada yang menjanjikan keuntungan bisa berlebih. Nah, nanti balik lagi tuh ke psikologi Anda. Bagaimana Anda menanggapi ini, dan Anda harus open mindset. Bagaimana mental Anda, pikiran Anda terbuka bahwa apa yang dijanjikan kadang tidak selalu benar. Nah, ini nanti saya jelaskan. Nah, kalau misalnya Anda punya capital $1.000, risikonya kita atur berapa? Kalau Anda risiko cukup 1-2%, dari $1.000 itu Anda cukup risiko $10-20 aja. Nah, dengan $10-20 risiko, berarti Anda punya kesempatan 50-100 ide yang bisa Anda terjemahkan kalau margin capital Anda $1.000. Dengan $10-20 setiap transaksi, berapa jumlah lot yang harus Anda transaksikan? Nah, inilah yang Anda harus belajar. Ini yang namanya pengaturan, ya kan? Contoh, kalau dengan $10 saya bisa tahan berapa poin, dan ini nanti dibagi lagi. Nah, ini kenapa kita perlu belajar, artinya kenapa? Ini karena akan mematangkan Anda, mematangkan keterampilan Anda. Karena trading ini, jujur, secara psikologi, akan kena pada saat Anda mengalami kerugian. Jadi satu teman tuh cerita, kalau misalnya trading itu, kalau memang lagi untung, itu akan timbul euforia. Ya kan? Euforianya apa? Wah, saya senang, untung banyak. Ya kan? Wah, saya ini lihat trading ini gampang sekali. Wah, ini cara cepat cari uang. Saya baru tahu trading ini ada seperti ini. Di situ dia akhirnya. Tapi pada saat orang yang mengalami kerugian, ya kan, itu akan berpikirnya berbeda. Dia akan bilang, wah, trading nggak cocok untuk saya. Wah, trading ini judi. Atau dia komentar lagi, saya kayaknya nggak bakat dan sebagainya. Sebenarnya trading itu nggak perlu bakat, gitu loh. Kita perlu belajar. Nah, ini kenapa belajar, dan kita mencari high probability, mencari probabilitas terbesar, gitu loh. Nah, coba lanjut ke next slide-nya. Oke. Nah, untuk mencari probabilitas terbesar, kita benarkan dulu mindset kita, otak pemikiran kita, ya kan? Psikologi trading kita sendiri itu bukan psikologi cuma kita sendiri ya, untuk kita pribadi. Bagaimana secara mental kita sanggup menerima keuntungan maupun kerugian dengan cara yang sama.
Tapi psikologi market pun juga ada. Anda harus ngerti, misalnya kenapa? Saya sarankan Anda tidak buka posisi di hari Senin awal. Karena pada saat itu market sedang buka. Atau baiknya Anda jangan trading di pagi hari misalnya. Karena apa? Pagi hari ini market sedang sepi. Asia berjalan sendiri. Market Asia itu didominasi oleh Australia dan Jepang. Karena kalau kita lihat perputaran pasar itu 24 jam non-stop. Itu kita mulainya dari New Zealand, Australia, kemudian lanjut ke Asia di Jepang, ke Cina, kemudian lanjut lagi ke Eropa jam 1 hingga masuk ke market Amerika. Nah, ini Anda perlu pelajari juga kenapa ngerti psikologi pasar. Base yang paling besar orang transaksi itu adalah pada saat market Eropa dan bertemu dengan market Amerika. Berarti pasar paling besar itu adanya didominasi pada pukul 20 atau 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, inilah jumlah pasar atau transaksi terbesar. Nah, kenapa tadi ada teman di sini tanya kan, berapa sih dana yang dibutuhkan untuk pergerakan pasar kalau saya bisa menggerakkan pasar? Sebenarnya kan balik lagi kepada supply and demand. Pada saat pasar pagi itu relatif sepi, di mana big player itu belum semuanya turun dari Eropa dan Amerika, ya kan? Market Eropanya ada di London, market Amerikanya ada di New York, itu belum semuanya. Jadi kalau market di Asia ini relatif lebih sepi, menggerakkan pasar lebih cepat, lebih mudah gitu loh. Tapi kepentingannya apa? Karena berita-berita penting itu mayoritas sekarang ini didominasi oleh berita-berita di Amerika dan Eropa gitu. Kalau berita-berita di Asia kan relatif lebih sedikit impact-nya. Karena nanti Anda belajar juga, makanya nanti saya bilang kenapa harus ikut kelas Elite Hunter, banyak sekali faktor-faktor yang mesti Anda pelajari. Anda tahu berapa persen nggak pengaruh pasar Asia, pengaruh pasar Eropa, pasar Amerika. Nah, semua materi-materi yang kompleks ini benar-benar kenapa kita harus belajar, supaya kita ngerti dasarnya. Kita tahu ini harga naik kenapa, ini harga turun kenapa. Sehingga pada waktu terjadi kejadian seperti itu, Anda mengalami untung dan rugi, Anda sadar, Anda tahu apa yang Anda kerjakan, Anda paham kenapa ini harga naik, kenapa ini harga turun. Kita tidak bilang selalu pasti benar, ya nggak? Contoh sekarang, misalnya, ini ada rencana, ke depan ini kan November tanggal 3 itu ada pemilu Amerika Serikat. Kita dari sekarang kita udah prediksi. Bukan saya prediksi aja, Bank Besar pun udah prediksi. Apa yang terjadi kalau Presiden petahana Amerika itu Donald Trump memenangi pemilu? Kebijakan apa yang akan dilakukan? Kira-kira nanti hasilnya apa? Untuk saham apa? Untuk emas apa? Untuk forex apa yang terjadi? Kemudian, apabila yang menang adalah mantan wakil presiden Joe Biden, itu kira-kira apa kebijakan dan sebagainya. Nah, ini semua sudah dianalisa pasar, dan apa yang sedang terjadi saat ini itu adalah reaksi dari analisa mereka gitu. Reaksi dari Big Bang untuk memperkirakan harga. Kan kalau minggu ini Anda lihat harga itu dalam range tertentu, misalnya contoh Anda lihat harga euro, harga emas, relatif tipis kan sekitar 2 minggu ini, karena mereka sedang menunggu apa yang kira-kira waktu debat ini disampaikan apa. Nah, nanti menjelang pemilu, menjelang hasil itu keluar, Anda akan lihat fluktuasi harganya jauh lebih cepat dari apa yang terjadi saat ini. Gitu. Sama dengan yang terjadi Maret lalu pada saat awal-awal pandemi corona, di mana beberapa negara itu memutuskan untuk lockdown, itu kenapa kita lihat, spread jual beli harga emas melebar, spread jual beli harga forex melebar. Kenapa? Itu ada basicnya, atau ada sesuatu yang melandasi hal seperti itu. Jadi Anda jangan pikir, ini brokernya nakal, pialangnya nakal, atau Big Bang-nya lagi seperti ini. Enggak, itu semua ada alasannya. Nah, untuk psikologi market, kita belajar seperti itu, nanti kita belajar lebih detail, kenapa juga misalnya, market kalau lagi udah Jumat, kalau lu nggak ada posisi, better lu nggak ada position. Kenapa? Karena nanti Seninnya ada gap dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang mesti Anda pelajari. Kemudian bagi kita mental sendiri, biasanya kenapa selalu kita open mindset, kita belajar dari berbagai hal. Saya saat ini belajar bukan hanya dari Indonesia, saya belajar dari luar negeri juga. Saya banyak baca-baca buku, saya konsultasi dengan teman-teman di luar negeri. Mungkin tidak orang-orang yang terkenal, tapi saya tahu mereka punya kapabilitas dan punya kemampuan untuk menganalisa cukup baik. Sehingga saya banyak baca, saya tahu, ini orang punya view seperti ini. Dan saya juga suka membagikan view atau sharing saya di Elite Hunter Community melalui grup Telegram, grup VVIP, ataupun teman-teman yang bertanya langsung. Kenapa saya jelaskan hal-hal seperti ini? Tujuannya tidak lain untuk mengedukasi supaya Anda paham gitu. Jangan Anda
ikut-ikutan trading, tapi Anda nggak ngerti. Pada saat Anda nggak ngerti, Anda bahkan nggak bisa bedain itu trading beneran atau bukan. Nanti di bagian akhir dari Elite Hunter edukasi ini, kita akan bahas lagi namanya yang sekarang lagi populer adalah robot trading atau yang biasa menggunakan expert advisor, ya kan. Nah, sekarang ini expert advisor menjamur di mana-mana, di mana Anda ditawarkan robot dan sebagainya dengan biaya robot sekian. Nanti kita akan jelaskan juga, bagaimana sih cara kerja robot, gimana sih cara kerja expert advisor. Yang penting adalah dalam psikologi trading, kita bukan saja memerlukan pengetahuan dasar tentang apa yang namanya bisnis ini, kemudian kita juga perlu pengalaman, keterampilan, dan bagaimana kita mengelola risiko. Yalah, kalau Anda udah bisa mengelola risiko, saya jamin trading Anda nyaman dan aman. Anda yang punya uang berapapun, mau trading mulai dari $100 hingga $100.000 pun, kalau Anda udah ngerti risiko, Anda bisa cari gimana cara dapat profit lebih lumayan. Nah, dua hal yang paling mendasari sebenarnya pengaruh ke psikologi adalah ketakutan dan keserakahan. Di mana ketakutan biasanya terjadi pada saat Anda sedang mengalami loss berturut-turut. Nah, bagaimana Anda bisa recover-nya? Dan kedua adalah keserakahan, di mana Anda melakukan trading ini bukan lagi berdasarkan trading plan Anda, tapi Anda melihat bahwa, wah, ini kesempatan untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya, Anda trading itu bukan lagi berdasarkan planning, tapi berdasarkan greed Anda atau addiction Anda. Anda jadi ketagihan sama market. Ya kan ada yang seperti itu kan. Ini mau trading, mau cari uang apa demen trading gitu loh. Kalau kita bilang kalau orang main judi demen main apa cari uang gitu kan. Nah, ini yang akhirnya berpengaruh ke psikologi trading kita. Kita tidak lagi bisa mengontrol, kita tidak bisa lagi melihat esensi dari trading kita dan mempengaruhi mental kita gitu. Ini banyak yang terjadi, jadi dari ketakutan maupun keserakahan ini akhirnya pengaruh ke mental kita akhirnya tidak bisa menjadi satu trader yang mandiri dan berhasil. Ya demikian itu saya bisa sampaikan, Bu Wina. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa bantu jawab juga. Terima kasih. Balik ke Bu Wina. Iya, oke Pak. Oke, jadi mungkin kalau di sesi selanjutnya ada Pak Arman. Pak Arman memang bidangnya lebih ke nanti kita akan bahas expert advisor. Mungkin sebelum kita masuk ke expert advisor itu kita jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan udah pada ngantri ya teman-teman semua kan tadi juga ada tadi baru kita jawab Pak Agus juga udah tadi ya area B. Oke, ini ada pertanyaan kalau dari ini username-nya unknown. Jadi ya udah yang jadi profit retail dari bank sentral juga atau dari broker? Mungkin pertanyaannya lebih ke ini saya jawab aja. Ya, tadi kan broker kan udah dijelasin yang memfasilitasi kita ya sebagai trader ya. Coba, ya boleh Pak. Nggak apa-apa, tadi saya jelas sedikit. Pak, kalau ini tanya tentang profit yang didapat dari seorang retail itu apakah dari pialang ataukah dari bank sentral, tergantung Anda tradingnya di mana. Jadi dalam pialang itu juga ada beberapa macam, ada pialang yang bisa langsung menyalurkan order ke bank, ada juga pialang yang berperan sebagai market maker. Intinya di dalam hal ini itu ada regulasi yang mengatur seperti itu. Makanya kenapa di dalam dunia trading regulasinya kadang ada yang ketat, ada yang longgar. Nah, kalau ada yang ketat, Anda bisa mengikuti regulasi seperti di negara Amerika Serikat, di negara Inggris, Australia, itu mereka punya aturan regulasi yang sangat ketat sehingga Anda jelas kemana ada arah trading gitu loh. Nah, profit itu seperti saya bilang ada yang broker itu pialang juga melakukan sebagai market maker, tapi mereka juga tetap membayar profit yang dihasilkan oleh nasabah. Saya tidak bisa bilang mana yang lebih baik, intinya adalah selama profit Anda dibayar, berarti dijamin dan punya regulasi yang jelas, itu artinya relatif aman. Nah, gitu Bu. Oke, itu kira-kira ya jawabannya. Kemudian ada juga dari Pak Agus tanya, apakah penggunaan indikator kurang baik bagi trader? Ya. Pakar teknikal tuh Pak Joni. Oke. Ya, mungkin boleh dijawab detailnya. Mungkin kalau tadi kan ada bahas juga indikator itu kan kita berarti kan cuman berpegang ke satu indikator ya kan. Indikator tersebut kita juga belum tahu kan bagaimana dia kita harus mempelajarinya dulu ya kan, lebih ke sana. Karena takutnya kalau indikatornya sudah tidak
bahasanya kalau udah nggak cun lagi gitu ya, nggak biasa relevan, ya, kayak nggak udah relevan. nggak relevan lagi, itu kan jadi kan kita juga gigit jari ya jatuhnya ya. Mungkin bisa dijawab lebih dari sisi apa nih, indikator, berarti teknikal nih. Ya, teknikal boleh Pak Tuwadi atau Pak Joni boleh bantu. Oke, Pak Joni, apa saya Pak Joni? Boleh Pak Tuwadi aja. Ya, Pak Tuwadi jawab dulu. Nanti ditambahin Pak Joni ya. Sebenarnya penggunaan indikator itu sebenarnya tidak ada kurang baik atau baik. Dalam artian kita intinya tahu fungsi dari indikator itu seperti apa. Nah, karena kan banyak nih yang trader pemula yang saya bilang itu banyak makai semua indikator itu digabungin jadi satu. Mereka nggak tahu fungsinya dari indikator, masing-masing indikatornya seperti apa. Misalkan contoh, sebenarnya kita menggunakan, kalau secara pribadi, itu saya rekomendasikan tidak lebih dari 3 indikator. Misalkan, kita menggunakan moving average sebagai penentu arah tren. Yang pertama. Kedua, misalkan menggunakan stokastik sebagai untuk timing entry. Jadi kalaupun menggunakan 2 itu saja sebenarnya sudah cukup efektif. Nah, terkadang kan yang kita tidak tahu bahwa semua indikator ini digabung dengan fungsi yang misalnya bahkan ada yang sama, ada yang menggabungkan RSI, stokastik, atau Bollinger Band, RSI dalam satu chart yang sama. Nah, itu menjadi kurang efektif menurut saya. Nah, jadi penggunaan itu cari yang penggunaan indikator secara efektif. Nah, dan perlu digarisbawahi, indikator yang ada di MT4 itu adalah sifatnya lagging atau lambat. Sifat indikator adalah membaca harga di masa lalu. Seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami adalah satu fungsi dari indikator yang kita gunakan itu seperti apa. Jadi kalaupun mau menggunakan indikator lebih baik tidak lebih dari 3 indikator. Nah, kalau dari saya pribadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Joni ada tambahan, Pak? Ya, udah cukup jelas Pak Tuwadi. Kelihatannya sama ya, itu fungsi dari indikator ya. Karena indikator itu kan lagging membaca data-data yang sudah terjadi ya. Cuman yang nggak ada salahnya, setiap trader itu pasti akan mengalami dan merasa ada satu penasaran ya. Jadi nggak apa-apa, kita sebagai trader itu ya saya anjurin itu nggak apa-apa, kita tes aja satu persatu. Nah, sampai di mana kita cocok mau pakai indikator itu, merasa bisa profit, ya fan-fan aja, nggak masalah sih. Ya, jadi cuman hanya itu aja sih kalau masalah indikator. Jadi kembalikan lagi ke trader masing-masing lah. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan, oh saya pakai indikator itu udah pasti loss, oh saya pakai indikator karena bisa profit ya. Itu masing-masing kembalikan ke pribadi masing-masing. Bagaimana cara menggunakan indikator tersebut dengan baik dan benar gitu loh. Yang kata Pak Tuwadi tadi bahwa kita harus mengenal indikator itu sebagai apa, apakah sebagai tren atau sebagai cuman hanya membaca harga, apakah sudah overbought atau oversold gitu kan, atau indikator yang mau entry-nya di mana sampai level-level sampai di mana kan itu banyak sekali ya. Kalau dibahas itu semuanya tuh nggak ada habisnya gitu loh. Jadi cuman itu aja sih kalau masalah indikator. Ya, oke. Oke. Ya, intinya kita harus pelajarin dulu gimana enaknya gitu untuk menggunakan indikator dalam membantu trading ya, kayak gitu ya. Ups, suaranya putus ya? Enggak, dengeran. Enggak, mana ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, itu lebih ke mapping, cara cara-cara mapping itu kita harus belajar sih memang. Memang kalau memang masih salah, masih apa, memang itu harus, berarti ada yang salah gitu, harus dievaluasi lagi, mungkin lebih ke sana ya. Bukan, okay. Mungkin itu pertanyaannya kenapa mapping ke share ke orang itu benar, tapi giliran buat trade sendiri salah, akhirnya malah timbul loss. Saya bantu jawab itu sedikit ya, jelasinnya. Sebenarnya kalau untuk mapping itu, jadi gini, balik lagi ke probabilitas gitu loh. Baliknya ke probabilitas. Bukan karena Anda mapping ke orang lain benar, tapi kira trade sendiri salah. Sebenarnya berarti waktu Anda mapping ke orang lain, Anda nggak trading itu. Tapi seolah-olah waktu Anda mapping ke orang lain, Anda trading yang punya sendiri aja. Baliknya, makanya kan tadi Pak Tuwadi bilang kita perlu jurnal adalah apa? Nah, kenapa? Karena kita evaluasi dari apa yang mapping atau yang kita berikan kepada orang untuk dilakukan transaksi. Sebagai contoh, Anda sharing ke orang mapping. Ternyata dari sejumlah mapping yang dikerjakan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, itu total ada 10 mapping. Dan 10 mapping ini ternyata hasilnya 5:5. Nah, kalau misalnya risk reward-nya 1:1, berarti tidak masalah. 5 kali benar, 5 kali salah, artinya
kalau bilang kit-kitan, seri-seri aja gitu loh. Nah, tapi kalau skornya 64 atau 73, Anda kan untung gitu, berarti Anda bagus. Atau skornya ternyata 37 atau 46, berarti mappingnya salah. Mungkin kita perbaiki lagi. Tapi kan mapping ini juga bukan sekedar mapping aja, perlu trading plan yang dijalankan dengan ketat, ya kan. Artinya Anda udah bikin mapping, tapi trading plan-nya nggak dijalankan. Begitu gambar mapping, belum kena TP atau kena SL, udah di-cut duluan gitu. Karena apa? Ada istilah kan ABC, asal biru close. Ya, ada biru close dulu lah katanya. Lumayan, ada penting ada profit. Nah, akhirnya Anda bikin mapping juga percuma kalau nggak dijalankan dengan benar, nggak ada gunanya juga gitu. Nah, terus itu tanya lagi, saya langsung jawab aja dah, yang tentang broker. Kenapa broker berbeda, ada perbedaan candle itu. Jadi kalau broker pialang atau berbeda candle itu biasanya settingan dari jamnya sih. Jadi tiap contoh kayak misalnya di broker A, pialang A itu mungkin jamnya pertama beda. Kedua, cara dia mengambil source dari sentralnya atau dari servernya. Ini bisa dipilih-pilih macam-macam. Ada orang yang source-nya sentral dari bank sentral ini, ada yang misalnya contoh kalau di Reuters itu mereka ngambilnya Citibank, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan dan sebagainya. Nah, itu ada source-nya. Jadi setiap MT4 itu atau platform apapun yang diberi harga itu ada source-nya. Jadi itu source-nya yang berbeda. Kenapa akhirnya bisa terjadi perbedaan candle, ya kan? Jadi perbedaan candle itu munculnya karena source tempat mengambil data harga itu berbeda-beda. Tidak semua sama. A pakai B, C tidak pakai B. Maka candle di A dengan di C ini mungkin berbeda sedikit. Tapi relatif hampir seluruhan sama. Memang ada selisih biasanya 1-2 poin. Ya mungkin kalau kena stop loss ya bilangnya kayak brokernya curang, bilangnya curang gitu. Padahal waktu itu sebenarnya cuma pengambilan itunya aja yang berbeda gitu, mengambil data. Oke, Bu Ina. Ya, sebelum lanjut ke yang expert advisor bahannya, kita mungkin jawab satu pertanyaan lagi ya. Ada Pak Ahdan ya. Mohon penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan short selling dalam forex? Ya, bisa dibantu jawab Pak. Langsung saya jawab. Short selling dalam forex itu gini Pak. Kalau misalnya ada trading saham, itu nggak bisa namanya short selling gitu. Di Indonesia tidak bisa ya short selling. Itu artinya membuka posisi dengan cara menjual dahulu sebelum membeli. Nah, biasanya kalau di saham lokal di Indonesia itu kita harus membeli dulu baru menjual. Nah, dalam trading forex kita kan menggunakan leverage atau daya ungkit, di mana di sini kita butuh margin jaminan. Ya, kita kan pakai namanya leverage dan margin jaminan, makanya kita bisa short selling gitu loh. Kita boleh sell dulu dan buy belakangan atau buy dulu, sell belakangan. Jadi ada transaksi dua arah. Ya dengan leverage otomatis resiko juga lebih besar, tapi di satu sisi Anda bisa dapat kesempatan kalau harga turun Anda bisa sell dulu. Jadi memang ada plus minus dalam setiap transaksi atau investasi maupun dalam bentuk trading. Ya tinggal Anda mengatur bagaimana seperti tadi bilang, bagaimana ngatur resikonya itu kecil dan bisa peluang untuk untung semakin besar. Carilah yang probabilitasnya lebih besar, ya kan? Nah itu sih yang bisa dijelaskan tentang short selling di dalam forex. Oke, mungkin pertanyaannya udah pada kejawab semua. Kita langsung masuk ya ke Pak Marman ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Boleh Pak dibahas. Kedengeran? Soalnya dari tadi belum bersuara. Iya, kan penutupan. Ya. Ya, Pak. Ya, Bu Ina. Ya udah langsung aja ya. Saya perkenalan diri dulu. Ya dalam sesi ini ya saya sebagai trainer untuk expert advisor ya. Kembali lagi profil saya sebelumnya ya saya pada dasarnya pendidikan akademisnya adalah IT ya, komputer. Jadi istilahnya emang saya sekolahnya itu di Bina Nusantara, jurusannya juga IT. Ya kerjaannya ya bikin-bikin program seperti itulah dasarnya. Tapi ya setelah memasukin ya dunia kerja, artinya ya dunia kedepannya ya saya juga tertarik untuk di bidang keuangan ini. Jadi ya sebetulnya saya mempelajari dunia keuangan ini sejak tahun 2002 gitu ya. Berkenalan sama Pak Halim sih sudah cukup lama ya, sudah dari 2005 lah berkenalan dengan Pak Halim ya.
Jadi istilahnya ya kalau di bidang keuangan ini ya untuk transaksi forex, indeks maupun komoditi kurang lebih ya udah 15 tahun juga gitu. Karena punya kemampuan akademis di bidang IT, ya saya melihat ada menariknya di dalam platform yang disediakan oleh company-company broker ini. Ternyata mereka berkembang sangat pesat sekali menggunakan MetaTrader. Karena dulu itu tidak menggunakan MetaTrader, mereka masih banyak konvensional menggunakan Lotus, Bloomberg, atau Telerate gitu kan. Dan 2005 itu perkembangan MetaTrader sangat pesat, bahkan digunakan oleh semua bank-bank, sebagian besar bank-bank di dunia gitu kan. Fungsi MetaTrader ini sendiri memang komplit gitu. Dari MetaTrader 1, 2, 3, dan 4 itu paling populer, akhirnya ya dipakai hampir mayoritas broker-broker di dunia, termasuk bank. Kenapa mereka memilih MetaTrader ini ya? Tentunya MetaTrader ini pada umumnya kalau bertransaksi forex itu sangat fasih sekali gitu. Karena ini adalah platform sejuta umat gitu ya. Ya gampang, tinggal klik aja sih, emang fitur-fiturnya sangat user friendly gitu. Nah, dari MetaTrader ini ada fungsi advisor yang kita kenal sebagai AI gitu ya. AI ini atau ya orang mengenalnya sebagai robot trading. AI ini sangat menarik sekali dalam platform MetaTrader ini karena AI ini dapat mengkondisikan suatu algoritma menjadi suatu rumusan bisa trading sendiri, sehingga ya kita nggak usah repot-repot harus trading manual, harus klik manual, karena ketika AI dijalankan dan komputer dijalankan, internet terkoneksi, maka itu semua perintah itu dijalankan oleh robot sendiri gitu. Jadi dia mau buy, mau sell, itu otomatis sesuai dengan perintah robotnya gitu. Jadi ya sebagian trader ini menganggap ini sebagai asisten yang tepat gitu, karena ya kadang dia nggak bisa mengelola waktunya untuk mengamati semua market. Ketika istilahnya lagi nggak bisa mengamati market, dia lepas kepada AI-nya, robotnya yang bekerja gitu kan. Ya jadi AI sendiri ini memang punya manfaat khusus. AI sendiri ini sebetulnya rumusan yang lebih mendalam dari indikator. Yang kita ketahui mungkin dulunya itu kan cuma sekedar indikator-indikator gitu kan. Ya pakai moving average lah, Bollinger lah, atau yang lain-lainnya yang tadi dijelaskan oleh Pak Joni maupun Wadi gitu kan. Ya sebetulnya itu dasar dari pembentukan oleh AI itu sendiri. Karena AI itu setelah dirumuskan, AI sendiri akan bisa bertransaksi sesuai perintah gitu kan. Jadi dia bisa bekerja 24 jam setelah dipasang di servernya langsung dan bisa melaksanakan transaksinya. Jadi ya manfaat AI sendiri buat suatu trader itu lumayan banyak gitu, lumayan banyak. Pertama ya sebagai asistennya gitu kan. Kedua, ketika dia mendapatkan suatu AI yang cukup bagus dan istilahnya performanya sudah diuji gitu kan, sehingga itu bisa memberikan benefit lebih untuk trader yang menggunakannya. Kembali lagi sebetulnya AI ini kan dibikin oleh ya yang bikin algoritmanya gitu. Jadi robot ini sebetulnya dibikin juga gitu. Ketika robot ini dibikin, artinya di coding, maka robot ini akan melaksanakan tugas sesuai dari perintah oleh pembuatnya. Misalkan contoh sederhana aja, robot ini dibuat dengan metode MA. Artinya MA ketika MA5 di-cross dengan MA20, robotnya otomatis beli gitu. Kalau cross-nya ke bawah, robotnya otomatis jual. Jadi dia meniadakan faktor psikologi. Artinya ya banyakkan orang umumnya kendala trader-trader kawakan pun sekalian mereka ragu ketika terjadi cross antara MA ini karena dia mempertimbangkan segala hal, belum lagi dia ada baca sentimen lagi gitu, sehingga pada dasarnya seharusnya dia mengambil posisi, dia tunda gitu kan. Nah kalau sudah pakai robot itu nggak ada tunda-tunda, begitu cross dia sudah langsung done gitu, ngambil posisi gitu. Nah itulah perbedaan antara trading manual dengan trading memakai robot gitu. Karena robot sendiri sudah pasti meniadakan
faktor psikologi dari trading itu sendiri. Ya, itulah banyak manfaat robot bagi trader gitu. Di luar itu juga perlu kita ketahui karena kita punya goal di sini adalah bahwa teman-teman semua banyak kenal EA di internet lah, yang dipublikasikan lah atau dijual. Jangan sampai terjebak bahwa ditawarkan EA yang bagus katanya. Ternyata begitu dipakai malah loss dan bayar EA-nya lagi. Jadi ruginya double gitu kan. Nah, itu goal kita buat teman-teman mengenal EA ini adalah jangan sampai terjebak oleh ya penawaran yang tidak logis atau penawaran yang kita tidak tahu. Ya, seakan-akan kita membeli barang atau ya beli kucing dalam karung lah, kita tidak mengerti gitu. Karena kita perlu memahami EA itu harus kita telusurin juga, karena EA itu pada dasarnya bisa di backtest gitu. Artinya habis kita punya EA, kita backtest dulu. EA ini bagus atau enggak gitu. Kalau di backtestnya enggak bagus, ya jangan coba-coba masukkan dalam real trading. Ya cenderung persentasenya sudah pasti loss gitu kan. Nah, makanya harus perlu memahami cara menggunakan EA-nya, cara backtestnya. Nah, di sesi itulah nanti ada kelasnya kita bikin di Elite Hunter ini sendiri gitu kan. Karena ya kita perlu mengupas masalah EA ini, karena AI ini sendiri sudah menjadi tren dalam dunia trading gitu. Jadi udah bukan hal baru lagi gitu. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih kan, semua pakai robot kan. Bukan robot untuk menggerakkan sesuatu benda, sekarang robot untuk menggerakkan angka digital pun ada. Ya itulah AI yang sekarang ini gitu kan. Nah, itulah menariknya dari AI ini. Nanti akan kita ulas banyak sekali gitu. Kalau kita ngomong sekilas untuk kerugiannya yang harus diperhatikan, ya EA sendiri itu membutuhkan server gitu. Artinya membutuhkan komputer yang hidup 24 jam, tidak bisa pakai di handphone gitu. Sehingga otomatis seorang trader harus menyewa server gitu, atau mengorbankan komputernya sendiri hidup 24 jam dengan konsumsi listrik dan internet gitu. Nah, itu salah satu kerugiannya. Tentunya ya pasti itu menghabiskan dana tambahan. Ya, atau lagi dia harus membeli EA yang dengan harga mahal, itu lebih bahaya lagi kalau istilahnya ternyata tidak bisa making money gitu kan, artinya nggak balik modal lah gitu kan. Ya, terus juga yang harus diperhatikan EA itu juga punya rumusan tertentu gitu, yang harus diperhatikan bahwa EA ini bisa bekerja pada semua kondisi gitu. Ada beberapa broker juga yang menolak EA gitu, sehingga kalau Anda mau trade pada broker yang A terus Anda paksakan EA itu di situ tidak running, ya bukan salah brokernya atau bukan salah EA-nya, karena salah pengetahuan kita gitu. Nah, seperti itu salah satu sampelnya gitu kan. Nah, ya sebagian ya untuk ulasan singkat tentang EA ini sendiri atau robot trading ini ya cukup segini sih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ina, ya bagi yang ada mau mempertanyakan nanti ya, sekalian aja nih, kebetulan ada yang tanya soal EA ya. Boleh Pak, langsung. Ini saya juga sempat baca dari Pak Agus Satrio, apakah ada algoritma khusus untuk forex yang digunakan oleh EA gitu. Algoritma khusus EA itu ada. Algoritma khusus EA itu berdasarkan basic dari C++. Jadi kalau kita mempunyai pengetahuan pemrograman dari bahasa C itu sendiri, otomatis kita lebih gampang. Artinya kita bisa bikin EA itu sendirilah. Nah, itu modalnya C++. Atau kalau ada yang punya pengetahuan visual basic, itu bisa pakai. Karena EA itu memakai bahasanya namanya MQL4 gitu. Nah, jadi bahasa MQL gitu, Meta Trader Language. Tapi ternyata basic pemrogramannya itu bersumber dari C++ itu sendiri. Nah, itu cukup menjawab Pak Agus Satrio ya. Apakah Pak Tarman juga mendevelop EA di TradingView? Terus terang saya EA saya develop sendiri ada. Tapi saya untuk penggunaan pribadi gitu kan. Jadi saya tidak merilis EA saya. Saya EA itu digunakan untuk pemakaian pribadi. Ya contohnya misalnya saya, karena EA yang saya adalah saya gunakan sebagai asisten saya
bukan secara totally dia trading, enggak. Artinya ya saya gunakan misalkan dia lagi susah trading, saya bisa istilahnya kondisikan di level sekian dia baru bisa trading, atau di jam istirahat dia yang mengamati, atau dia sebagai sinyal memberikan dulu baru ada reconfirm gitu. Itu semua bisa di coding gitu. Jadi bukan hanya robot yang artinya sifatnya mati gitu kan, tapi kalau AI yang saya untuk kepentingan pribadi karena saya buat seakan-akan menjadi cybot gitu kan, karena harus semi saya yang kontrol gitu, karena saya tidak bisa mendelegasikan secara utuh gitu. Banyak faktor-faktor yang lain yang harus diperhatikan. Ya, itu sih untuk apa TRDFX ya. Ya itu sih kalau sekalian menjawab pertanyaan. Ya kira-kira ya cukup, saya kembalikan ke Bu Wina. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Gitu. Ya Bu Wina dulu dah untuk apa menyambung dulu. Siapa tahu ada pertanyaan berikutnya nanti kan. Iya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang via chat udah dijawab semua. Ya, hari ini kita juga mungkin akan selesai di jam 3 ya. Mungkin akan selesai di jam 3. Jadi, tadi masing-masing kita juga udah sharing. Terus, kalau memang ada pertanyaan lagi, boleh tanya ya. Kalau memang ada yang mau ngomong langsung nih, kan ada coach-nya langsung di sini semua hadir. Kalau memang ada yang mau langsung live tanya juga boleh sih, ya mungkin nanti request ya, boleh di raise hand atau gimana ya. Oke, ada lagi. IE Pak. Ini lanjut masih ya. Masih ada IE ya, apa nih? Dari Bu Evi ya. EA Pak, itu kalau dipakai berbayar nggak? EA kalau yang sudah jadi nggak berbayar, bahkan EA bawaan MetaTrader pun sudah ada gratisan yang dikasih biasanya 2. EA berdasarkan Simple Moving Average dan berdasarkan satu lagi RSI nggak salah, itu bawaan dasar dari MetaTrader sudah ada di dalamnya. Dan EA banyak sekali EA yang dibikin-bikin oleh ya istilahnya kreatornya yang di luar, itu banyak yang gratis. Yang harus tugas kita ini rajin mensortir, rajin mensimulasi, rajin mencobanya, baru istilahnya kita pakai ya dengan kondisi load minimum dulu. Seperti itu. Jadi EA kalau sudah jadi gratis. EA tidak punya masa kadaluarsa sebetulnya, kecuali pembikinnya sengaja membatasi masa kadaluarsanya. Saya pernah sengaja juga dulu bikin EA, itu saya kadaluarsakan. Ketika tahun 2000 berapa, 2015 saya mau dipakai, 2015 EA-nya otomatis tidak mau running, itu bisa dikondisikan. Tapi umumnya ketika kita paham yang kembali lagi bahasa itu, kita bisa bongkar apa istilahnya perintah kadaluarsanya, perintah kadaluarsanya bisa kita cabut sehingga jadi nggak kadaluarsa lagi. Masalahnya ya kadang EA itu dia tidak men-sharing full karena yang EA itu membentuk 2 file gitu. Ya ini cukup deep lagi karena nanti takutnya sebagian bingung. Kalau 2 file itu kita dapat, kita bisa kutak-atik EA-nya. Tapi kalau cuma dapat 1 file, nah itu nggak bisa karena 1 file itu cuma EA yang sudah paten gitu, artinya sudah nggak diberikan source-nya. Oke, ada Pak Roni ya, ada Pak Roni raise hand. Oke Pak, mau tanya langsung ya, boleh? Hostnya nanti bantu untuk. Pak, EA bisa di-consume, maksudnya bisa dipakai. Custom. Oh, custom. Ya, sorry. EA bisa di-custom, benar. EA itu bisa banyak sekali dan kita bisa custom apapun sesuai kita mau. Dan di EA itu ada fungsi namanya strategi backtest strategik gitu. Nah, backtest itu kita akan bisa memilih saya mau range waktu 1 tahun terakhir, EA ini bagus nggak? Nah, itu bisa. Nah, itu bisa di custom. Artinya bisa pada currency apa aja juga bisa. Jadi semua sangat fleksibel. Itu jawabannya untuk Pak Roni. Ya, oke. Karena udah
pada ini ya udah terjawab juga. Mungkin kita next penjelasan tadi kan kita ada singgung semuanya kan detailnya akan dibahas di kelas ya, karena kita banyak permintaan juga. Kemarin itu kita akhirnya merumuskan lah ya untuk kita membuka kelas untuk di batch 1 ya, di batch 1 untuk di 24 Oktober sampai 15 November, tepatnya minggu depan. Ya, jadi sebenarnya di sini kita pengen sama-sama kita belajar di sini 8 kali pertemuan ya, dan kita juga ada program kan nanti di sana, program supaya mulai dari trading, kita praktek trading di weekday, kita praktek menggunakan demo account. Namun demo account itu kita juga ada program spesial yang nanti akan dijelaskan ya untuk setiap murid atau member di Elite Hunter ini. Ya, jadi batch satunya itu untuk para partisipan hari ini yang sudah hadir, mungkin kita akan kasih info sih untuk ya di sini ada benefit sama value-nya ya. Jadi kita ini kan sistemnya pembelajarannya sistematis dan efektif ya. Jadi kita personal satu kelas itu kita maksimum 8-10 orang. Jadi tujuannya supaya lebih fokus, supaya lebih intensif belajarnya ya. Dan setiap modul itu benar-benar materinya itu kita udah susun, dan mungkin nanti nggak lama lagi kita akan terbitin itu dalam bentuk buku sih ya. Jadi memang karena semua juga kita lagi ongoing, kita masih proses, jadi ya kita tetap, karena ada teman-teman juga yang mau ikut kelas ya, kita buka juga untuk umum gitu. Nah, kalau hari ini memang kalau partisipan yang hadir memang berminat, ya kita akan kasih potongan sih sebesar 10% untuk semua yang bisa hadir hari ini. Tinggal chat ke admin ya, admin Elite Hunter, nanti di nomor WA-nya. Di sini ada benefit sama value, ada gratis konsultasi. Maksudnya gratis konsultasi kan banyak pertanyaan, ya pertanyaan ini kita ada satu grup ya, dan kita juga nanti akan selalu ada konsultasi di sana, akan pertanyaan itu akan selalu bisa ditanyakan di sana juga dan langsung dijawab oleh mentor-mentor kita semua yang ada hari ini. Kemudian ini ya 8 kali pertemuan, durasinya 2 jam, webinar ini alumni. Jadi kalau para alumni yang sudah setelah mengikuti kelas, kita akan selalu ada webinar. Itu tujuannya supaya kita bisa brainstorm bareng-bareng lagi. Ya, kemudian ada Signal juga masuk untuk tradingnya, program yang senilai 1 juta itu dapat kita kasih 3 bulan. Kemudian program ya kita ada program afiliasi juga. Kemudian kalau memang harga kelasnya itu sebesar 5 juta rupiah. Kalau memang sekiranya butuh fasilitas cicilan Tokopedia, kita juga ada sih. Jadi nanti bisa diakses juga seperti itu. Ya. Untuk daftar ke admin WA-nya coba di ini ya, di Pak Faldi boleh di-share screen-nya? Halo, ya. Ya, jadi WA adminnya itu tinggal di kontak aja di 081398006278 ya. Nanti posternya lagi di ya. Oke, jadi langsung di kontak aja. Terus oh ya, bagi yang mau tahu atau mau daftar gimana, bisa melalui website kita juga sih ya. Jadi website-nya itu di Elite Hunter www.elitehuntercommunity.com, itu udah boleh, itu bisa diakses di sana. Bagi para member juga bisa langsung daftar di sana. Ya, mungkin itu kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada tambahan Pak Halim sebelum penutupan? Jadi begini. Ini kita cuman, kenapa kita bikin edukasi ini tujuannya jelas sekali bahwa kita ingin belajar dengan benar gitu loh. Trading forex ini ya saya sangat sudah cukup berpengalaman di sini. Akan sekali banyak sekali orang yang sepertinya tahu, tapi sebenarnya belum banyak yang tahu gitu loh. Jadi kadang sorry ya kita bilang, saya ngomong sendiri, orang tidak bisa membedakan trading benar dengan trading fiktif. Jadi kalau sekarang kan banyak sekali beredar seperti money game gitu ya, atau perjanjian trading dengan profit yang sekian persen dan sekian persen gitu ya. Tapi kadang-kadang mungkin Anda nggak tahu dasarnya seperti apa. Makanya di sini ini kenapa saya bikin edukasi ini adalah supaya kita belajar, kita ngerti, benar-benar ngerti gitu loh. Apalagi Anda kan cari uangnya bukan mudah gitu. Kita cari uang susah gitu. Untuk ikut di kelas trading, untuk belajar trading dan mulai lakukan trading, kita perlu ilmu dulu. Kalau dulu kita sekolah, kita bertahun-tahun kita sekolah, kita belajar dari jenjang taman kanak-kanak sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, itu pun kita
belajar untuk diaplikasikan di hidup kita. Sama juga dengan trading ini, kita kursus yang dengan sejumlah nilai tertentu, kita berharap bahwa teman-teman yang ikut belajar di kita ini memang akan punya kualitas ke depannya. Makanya kita ada terus grup untuk alumni, dan kita kasih webinar terus, kita ada konsultasi terus, supaya apa? Supaya Anda benar-benar paham, oh saya tradingnya begini, dan Anda tercapai apa yang kita cita-citakan, bahwa Anda bisa menjadi trader hebat dan mandiri. Ingat, trading ini tidak perlu bakat, ya. Trading ini perlu latihan, perlu kerja keras gitu loh. Saya yakin kalau teman-teman sudah belajar, apalagi bersama kita, kemudian juga sudah berpengalaman, sudah banyak konsultasi, sudah melakukan jurnal, sudah melakukan belajar technical, fundamental, dan expert advisor, dan psikologi secara benar, saya yakin Anda akan jadi pribadi yang tangguh di bisnis trading ini. Nah, demikian itu yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ikut di acara webinar pada siang menjelang sore ini. Kembali ke Bu Ina. Ya, oke. Mungkin itu aja dari kita. Nanti untuk penjelasan lebih detail boleh ditanya-tanya ke WA admin. Untuk kelasnya juga nanti kan kita ada schedule di weekend, hari apa, berapa jam durasi, terus apa yang dipelajarin, modul apa aja, kurikulumnya, SAP-nya, semua kita akan breakdown di situ. Ya, jadi ditunggu untuk ketemu lagi ya, supaya kita bisa bertemu lagi, bisa belajar bareng lagi, supaya kita sama-sama bisa trading bareng ya ke depannya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti sampai jumpa lagi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Apalagi ya? Tetap apa? Fit. Tetap profit. Ya. Oke, intinya yang penting kita sama-sama ada semangat untuk belajar, itu kita udah senang banget sih sebenarnya. Ya, oke, paling itu aja. Nanti boleh mampir ke website kita juga buat lihat-lihat ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Thank you.